Cerita ini dimulai ketika seseorang pindah ke apartemen baru. Pekerja, perusahaan pindahan membawa masuk kotak demi kotak sampai akhirnya dia meletakkan kotak terakhir, berseru dengan lega dan gembira bahwa itu adalah kotak terakhir dan pekerjaannya selesai. Orang yang pindah, Han, tersenyum puas, berterima kasih kepada pekerja pindahan atas usaha dan kebaikannya. Pekerja pindahan itu menjawab bahwa itu bukan masalah sama sekali, menambahkan bahwa jika Han membutuhkan bantuan pindahan lagi, dia bisa menghubunginya. Di luar, awan gelap mulai berkumpul, dan pekerja pindahan memperhatikan hal ini, berkomentar bahwa pindah di hari hujan adalah pertanda baik yang membawa keberuntungan. Setelah dia pergi, Han berdiri di tengah apartemen barunya, kebahagiaan membuncah di dalam dirinya saat dia menyadari bahwa dia akhirnya mandiri. Dia berguling-guling di lantai dengan gembira, tertawa pada dirinya sendiri saat dia mulai berbicara tentang kehidupan barunya. Apartemennya adalah ruangan 2 kamar yang sempurna, dan di usia 26 tahun, Han sudah lama ingin merasakan kesendirian. Di rumah lamanya, dia sama sekali tidak punya privasi, terus-menerus dikelilingi oleh keluarganya, dan dibebani dengan mengurus saudara-saudaranya. Rasanya selalu menyesakan, dan sekarang setelah akhirnya menemukan apartemen yang begitu sempurna dengan harga sekaligus, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa emosional. Air mata menggenang di matanya saat dia memikirkan betapa beruntungnya dia. Setelah beberapa saat merasa senang dengan situasi barunya, dia memutuskan untuk pergi membeli ayam dan makan sambil menonton Netflix. Tetapi ketika dia berbalik ke arah tempat tidur, dia melihat ada sesuatu yang sudah ada di sana. Saat dia melihat gerakan kecil, dia membeku dan melihat lebih dekat. Duduk di tempat tidur adalah makhluk kecil aneh yang tampak seperti campuran kucing dan burung hantu dengan telinga seperti kelinci yang panjang. Ia duduk dengan tenang dan melambaikan salah satu lengannya ke arahnya. Han terkejut. Dia tidak tahu apa makhluk itu, bagaimana ia bisa masuk, atau mengapa ia melambai padanya. Tetapi makhluk itu tampak tidak khawatir, terus tersenyum melalui paruhnya yang kecil sambil melambai. Kemudian tiba-tiba kilatan petir menerangi seluruh ruangan, kecerahan menguraikan tubuh kecil makhluk itu. Ia sama sekali tidak bereaksi terhadap Guntur, hanya berbaring dengan nyaman, seolah-olah tempat tidur itu miliknya. Han terlalu lelah untuk berpikir logis, menatap kosong dan akhirnya bertanya kepada makhluk itu apa itu. Saat itulah cerita beralih ke penjelasan tentang Griffin. Di dunia mereka, Griffin adalah makhluk ajaib yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Mereka dipandang sebagai simbol harapan, menguasai baik langit maupun bumi. Tetapi meskipun memiliki kekuatan, mereka dikenal karena keramahan dan kemampuan mereka untuk hidup berdampingan secara damai dengan manusia selama berabad-abad membentuk hubungan seperti mitra bersama. Griffin datang dalam berbagai jenis dan bentuk, beberapa menyerupai elang, beberapa burung beo, dan yang lainnya burung hantu yang bercampur dengan cakar harimau. Makhluk di depan tangan termasuk dalam salah satu subspesies yang lebih kecil yang disebut Griffin bermata cekung yang dikenal karena kemiripannya dengan kucing dengan telinga kelinci, paruh dan sayap seperti merpati. Ditutupi dengan bulu lembut dan bertingkah laku seperti kucing, jenis Griffin ini dianggap sebagai salah satu jenis yang paling ramah dan paling ingin tahu, sering dipelihara sebagai hewan peliharaan yang ideal karena sifat mereka yang patuh dan penyayang. Semua informasi ini adalah sesuatu yang Han temukan online saat dia mencari jawaban tentang makhluk itu. Tetapi semakin banyak dia membaca, semakin frustrasi dia karena apa yang ingin dia ketahui bukanlah spesies atau klasifikasinya. Dia ingin tahu mengapa Griffin peliharaan duduk di tempat tidurnya seolah-olah itu miliknya. Bahkan ketika dia mengajukan pertanyaan di papan komunitas online, tidak ada yang bisa memberinya jawaban yang tepat. Kesal, dia meletakkan ponselnya dan berbalik menghadap makhluk itu. Dia bertanya dengan keras bagaimana ia bisa masuk ke apartemen karena semua pintu dan jendela tertutup rapat sebelum dia pindah. Melihat lebih dekat, Han bertanya-tanya apakah itu mungkin makhluk liar, tetapi bulunya yang bersih dan terawat rapi menunjukkan sebaliknya. Tetap saja, melihatnya duduk dengan nyaman di spray barunya membuatnya menghela nafas kesal. Perlahan, dia mengulurkan tangannya ke arahnya, dengan hati-hati bertanya apakah ada kuman di tubuhnya atau tidak. Sebelum dia bisa menyentuhnya, makhluk itu menggosokkan bulunya dengan mesra ke tangannya, mendengkur lembut seperti kucing dan melebarkan lengannya seolah meminta lebih banyak perhatian. Penampilan itu sangat imut, dan kelembutan bulunya membuat Han tersenyum meskipun dia sendiri. Berpikir bahwa makhluk itu telah menerimanya, dia dengan lembut mencoba membelainya lagi, tangannya bergerak lebih dekat ke tubuhnya. Tetapi, kali ini, makhluk itu tiba-tiba menoleh dan menggigit tangannya dengan paruhnya yang pendek. Rasa sakit menusuknya seketika, dan dia tersandung ke belakang, memegangi tangannya dengan kaget dan tidak percaya. Makhluk itu bagaimanapun tampak senang dengan dirinya sendiri, menggoyangkan ekornya dengan gembira seolah-olah telah mencapai sesuatu yang hebat. Setelah rasa sakit mereda, Han memelototinya, kesal dan frustrasi, bertanya mengapa ia bisa menyentuhnya dengan bebas, tetapi ia tidak bisa menyentuhnya sebagai balasannya. Merasa itu tidak adil, dia mengambil ponselnya lagi dan mulai menelusuri postingan online untuk mencari jawaban. Dia menemukan satu penjelasan yang mengatakan bahwa Griffin bermata cekung dikenal karena sifatnya yang murung. Mereka mungkin membiarkan seseorang membelai mereka suatu saat kemudian menggigit di saat berikutnya.
Menyadari bahwa makhluk itu hanya menggunakan penampilannya yang imut untuk lolos dari perilaku buruk, Han menghela nafas frustrasi. Saat itu, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Itu adalah balasan untuk pertanyaan yang dia posting sebelumnya tentang Griffin yang tiba-tiba muncul di kamarnya. Ketika dia membukanya, komentar itu menyarankan bahwa makhluk itu mungkin adalah hewan peliharaan yang ditinggalkan oleh penyewa apartemen sebelumnya. Ekspresi Han melembut saat dia membacanya lagi. Masuk akal. Dia belum mempertimbangkan kemungkinan itu sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, itu menjelaskan segalanya. Merasa sedikit bersalah karena tidak menyadarinya lebih cepat, dia memutuskan untuk bertanya kepada tetangga tentang hal itu. Membawa makhluk kecil itu dengan hati-hati di tangannya, dia pergi ke sebelah dan membunyikan bel, berharap seseorang tahu sesuatu. Sebuah suara dari dalam memanggilnya untuk menunggu sebentar. Mereka akan segera keluar. Han berdiri di sana di lorong, Griffin meringkuk dengan tenang di dekatnya menunggu jawaban. Orang yang menjawab pintu adalah seorang wanita parubaya yang tampak baik hati memegang hewan peliharaan fantasi yang aneh di tangannya, makhluk berkepala 3 kecil yang agak mirip Charizard dengan ekor seperti kadal yang tebal, tetapi anggota badan seperti kucing. Han mengangkat Griffin kecil di tangannya ke ketinggian matanya dan memperkenalkan dirinya sebagai Han, menjelaskan bahwa dia baru saja pindah ke unit 301 pagi itu. Makhluk di tangannya terus menggeliat berusaha melarikan diri, tetapi Han memegangnya dengan kuat sambil bertanya kepada wanita itu apakah dia pernah melihat Griffin bermata cekung ini sebelumnya. Dia juga menyebutkan bahwa dia ingin tahu apakah penyewa sebelumnya telah meninggalkannya. Sebelum dia bisa menjawab, seorang anak berusia sekitar 9 atau 10 tahun berlari keluar dari dalam apartemen, berteriak dengan gembira kepada ibunya bahwa Hayang ada di sana. Han berkedip kaget. Fakta bahwa anak itu sudah tahu nama makhluk ini mengejutkannya. Untuk memastikan, wanita itu dengan lembut melepaskan hewan peliharaannya sendiri ke tanah, membiarkannya berkeliaran dengan bebas, dan melihat Griffin yang dipegang Han. Dia kemudian mengatakan bahwa unit mereka tepat di sebelah kamar Hanamuri dan Jimmy, keluarga yang tinggal di apartemen Han sebelumnya. Anak itu menunjuk dengan penuh semangat ke arah Han dan Griffin, bertanya apakah Han tidak akan mengajak Hayang jalan-jalan hari ini. Menyadari apa yang baru saja dia dengar, Han menatap wanita itu dan bertanya apakah Hayang adalah nama makhluk ini. Saat dia mengucapkan nama itu, Griffin kecil itu mendengkur lembut seolah menanggapi nama itu. Wanita itu terdiam, jelas bingung dengan situasinya, lalu mundur dan mulai menjelaskan apa yang dia ketahui. Saat dia berbicara, Han menyadari bahwa makhluk ini jauh lebih akrab bagi lingkungan daripada yang dia kira. Dia mengatakan kepadanya bahwa pemilik apartemennya sebelumnya telah membesarkan Griffin itu untuk waktu yang lama. Anak-anak di gedung itu sering bermain dengannya, dan semua orang di lingkungan itu mengenalnya dengan baik. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa penyewa lama sangat mencintai dan merawat Hayang, mengatakan bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkannya. Dia kemudian menawarkan untuk memberi Han nomor kontak penyewa sebelumnya, sehingga dia bisa memastikan semuanya sendiri. Tetapi Han, yang sudah frustrasi menolak apa yang dia katakan, bersikeras bahwa ceritanya tidak masuk akal. Menurutnya, tidak ada orang yang waras yang akan meninggalkan hewan peliharaan mereka saat pindah. Sambil mengeluarkan ponselnya, dia dengan marah memencet nomor yang diberikan wanita itu, bertekad untuk memarahi mereka. Saat panggilan tersambung, dia mencoba menenangkan diri untuk berbicara meskipun kejengkelan masih meliputi pikirannya. Ketika seseorang menjawab dengan halo sederhana, Han tidak membuang waktu dan langsung bertanya apakah mereka pemilik Hayang. Suara di ujung sana langsung menjadi serius dan bertanya siapa dia. Han menjawab dengan nada yang sama, mengatakan bahwa dia saat ini bersama Hayang. Namun, begitu dia mengatakan itu, orang di telepon, seorang gadis muda, berteriak kepada ibunya bahwa ada orang asing menelepon dan mengatakan mereka memiliki Hayang. Han mendengar suara-suara terdam saat ibunya datang berlari, memarahi putrinya, dan menyebut situasi itu omong kosong. Sementara itu, Hayang yang asli, atau setidaknya makhluk yang Han pegang, duduk dengan tenang di lantai sambil mengetuk-ngetukkan ekornya. Tiba-tiba, suara laki-laki yang dalam, mungkin ayah gadis itu, terdengar di telepon menuntut untuk tahu siapa orang asing itu. Han tidak ragu dan mengatakan bahwa dialah yang merawat Hayang sekarang. Frustrasinya tumbuh saat dia menuduh mereka tidak bertanggung jawab, mengatakan bahwa ketika seseorang mengadopsi hewan peliharaan adalah tugas mereka untuk merawatnya sampai akhir. Saat amarahnya meningkat, Hayang berjalan mendekat dan dengan lembut menggosokkan cakarnya ke tangan Han, tetapi dia hampir tidak menyadarinya. Pria di telepon itu bersikeras bahwa apartemen lama sudah terlalu kecil dan Hei yang sudah menjadi jelek mengatakan mereka tidak bisa memeliharanya lagi. Amarah Han berkobar mendengar itu. Dia balas berteriak menyebut sikap mereka tidak berperasaan, mengatakan bahwa kehidupan bukanlah mainan untuk dibuang kapanpun nyaman. Suaranya semakin keras saat dia berdebat sampai akhirnya dia meledak sepenuhnya, mengatakan bahwa tidak ada yang berhak meninggalkan makhluk hidup dengan begitu ceroboh. Namun, kemudian pria di ujung sana mengubah nadanya sepenuhnya. Bingung, dia bertanya apa yang Han bicarakan. Han terkejut menuntut untuk tahu apa maksudnya dengan itu.
Pria itu kemudian dengan tenang mengatakan bahwa mereka memiliki Hei yang di sana bersama mereka, makan dan bermain di sebelah putrinya. Han membeku. Kata-kata itu tidak masuk akal. Pikirannya menjadi kosong saat kebingungan, ketidakpercayaan, dan sedikit rasa takut menyelimutinya. Sang ayah mengirim foto beberapa saat kemudian untuk membuktikannya, sebuah foto putrinya duduk di samping Griffin yang identik dengan yang ada di kamar Han. Bahkan detail terkecil pun cocok sempurna, warna bulu yang sama, telinga seperti kelinci yang sama, bahkan bentuk paruh yang sama. Han menatap foto itu lalu perlahan menoleh untuk melihat makhluk yang duduk di depannya. Itu identik dalam segala hal. Untuk sesaat yang panjang dia tidak bisa bergerak. Pikirannya kusut dan berat berjuang untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Ketika dia akhirnya berbicara lagi, suaranya pelan dan tidak pasti, mengulangi pertanyaan yang sama yang dia ajukan ketika pertama kali melihatnya. Makhluk apakah ini? Griffin itu hanya memiringkan kepalanya, berkedip padanya, dan mengeluarkan suara kicauan kecil yang lembut sebagai jawaban. Han menarik napas dalam-dalam, menatap makhluk misterius yang entah bagaimana muncul dalam hidupnya tanpa peringatan. Saat dia mengumpulkan pikirannya, dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa seorang pengunjung tak terduga telah tiba di rumah barunya, dan sekarang dia harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan tamu kecil dan merepotkan ini. Adegan dibuka dengan pemandangan kota yang luas perlahan melewati tempat-tempat yang familiar, apartemen tempat Han tinggal, ibu kos dan keluarganya, anak itu, dan bahkan pemilik sebelumnya dengan hewan peliharaan mereka sendiri, Hayang. Kisah dimulai di taman tempat semua orang berkumpul, Han, penyewa sebelumnya, kedua Hayang, dan makhluk kecil yang ditemukan Han di kamarnya. Kedua Griffin berdiri berhadapan, hampir identik dalam segala hal, tekstur bulu yang sama, mata, telinga, dan postur yang sama cerahnya. Satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah Hayang dari keluarga penyewa mengenakan kemeja oranye kecil yang membuatnya lebih mudah untuk mengetahui mana yang menjadi milik siapa. Sang ayah berkomentar bahwa keduanya terlihat sangat mirip sehingga masuk akal mengapa wanita di kamar 302 terkejut sebelumnya. Sang ibu setuju, menyebutkan bahwa meskipun spesies itu tidak terlalu langka, menemukan dua dengan penampilan yang sangat mirip hidup, sangat berdekatan, sangat tidak biasa. Menyadari kesalahpahamannya, Han dengan tulus meminta maaf kepada keluarga karena telah berteriak dan menuduh mereka tanpa memahami situasinya. Ibu kos tersenyum dan memaafkannya dengan mudah, mengatakan bahwa siapapun yang berada di posisinya mungkin akan melakukan kesalahan yang sama. Suaminya bahkan mengakui bahwa ketika dia pertama kali menerima telepon Han, dia mengira itu semacam penipuan atau lelucon. Han terus meminta maaf, rasa malunya jelas sampai suasana akhirnya menjadi ringan. Setelah ketegangan mereda, ibu kos bertanya kepada Han apa yang dia rencanakan untuk dilakukan dengan makhluk kecil yang muncul entah dari mana di kamarnya. Dia dengan lembut mengingatkannya bahwa karena mereka sekarang tahu itu bukan Hayang mereka, itu adalah tanggung jawabnya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia juga bersimpati padanya, mengatakan bahwa pasti sulit untuk berurusan dengan hal seperti ini tepat setelah pindah, terutama ketika mungkin diperlukan waktu berhari-hari untuk menemukan pemilik asli makhluk itu. Han melihat makhluk kecil yang sekarang bermain dengan riang di samping Hayang. Matanya yang lembut, paruh kecil, kaki pendek, dan telinga berbulu membuatnya mustahil untuk tidak tersenyum. Menyaksikannya bergerak dengan begitu polos, dia melunak dan memutuskan dia akan merawatnya untuk saat ini sampai pemiliknya ditemukan. Melihat kebaikannya yang tulus, pasangan suami istri itu bertukar senyum hangat. Han bingung dengan reaksi mereka, tidak begitu mengerti mengapa mereka tiba-tiba menyeringai padanya. Ibu kos berkata bahwa mereka akan membantunya sebanyak mungkin karena dia sekarang adalah pemilik hewan peliharaan pertama kali. Dia mengeluarkan beberapa kantong makanan yang telah mereka beli sebelumnya dan bersikeras agar dia membawanya bersama dengan beberapa mainan dan camilan. Han mencoba menolak, tetapi dia tidak akan menerima jawaban tidak, mengingatkannya bahwa pindah ke tempat baru pasti sudah membuatnya mengeluarkan banyak uang. Gadis kecil itu bersorak dengan gembira, senang melihat makhluk itu tinggal bersama Han, dan dia akhirnya menerima bantuan mereka, berterima kasih kepada mereka dengan tulus. Ketika ibu kos bertanya apakah dia pernah memelihara hewan peliharaan sebelumnya, Han mengakui bahwa dia belum pernah. Saat mereka berbicara, gadis kecil itu bermain dengan gembira dengan makhluk baru itu, sementara Hayang berdiri di dekatnya, jelas kesal karena kurangnya perhatian yang didapatnya. Tiba-tiba gadis itu memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dan berseru bahwa salah satu kaki belakang makhluk itu tampak berbeda. Dia mengangkatnya untuk menunjukkan kepada semua orang, mengungkapkan bahwa salah satu bantalan kaki di kaki belakang kirinya berwarna coklat kehitaman gelap sementara yang lain berwarna merah muda-muda. Kontrasnya menggemaskan, dan semua orang mengaguminya, menyebutnya unik dan imut. Ayah kos dengan bercanda menyebutnya berbintik-bintik, meskipun Hayang terus merajuk di samping mereka. Kemudian sang ayah menyarankan bahwa karena itu belum memiliki nama, mereka harus memikirkannya. Dia mengusulkan untuk menyebutnya berbintik-bintik karena kakinya, tetapi gadis kecil itu tidak terkesan. Sang ibu tertawa pelan dan berkata bahwa orang yang membesarkannya yang seharusnya menamainya. Mendengar itu, sang ayah menoleh ke Han dan bertanya nama apa yang ingin dia berikan padanya. Ditempatkan
di tempat. Han ragu-ragu dan berkata dia belum memutuskan. Sesaat kemudian, dia dengan cepat menambahkan bahwa dia memang punya ide. Makhluk itu memiringkan kepalanya dan mengeluarkan suara kecil seolah penasaran tetapi tidak mengerti apa yang terjadi. Han memutuskan untuk memanggilnya Fluffy. Tetapi ketika dia melakukannya, makhluk itu tampaknya tidak menanggapi sama sekali. Han mencoba lagi, memanggil berbagai variasi nama, sambil membuat suara-suara konyol, bahkan menjulurkan lidahnya dengan main-main. Meskipun itu hanya membuatnya terlihat sedikit aneh. Gadis kecil itu memberinya tatapan kasihan, sementara makhluk itu terus mengabaikannya sepenuhnya. Han menjadi putus asa, meminta makhluk itu untuk tidak mengabaikannya dan menjanjikan camilan jika mendekat. Tetapi begitu gadis kecil itu memanggilnya imut, makhluk itu dengan senang hati melompat ke pelukannya, mengabaikan Han sepenuhnya. Melihat perbedaan ini menghancurkan kepercayaan dirinya, dia bergumam bahwa meskipun dia telah memberinya nama yang keren, gadis itu sudah menyebutnya membosankan. Dia berkata itu nama yang sangat membosankan sehingga bahkan makhluk itu tidak menyukainya. Han mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa karena spesies makhluk itu adalah tit yang berbulu, nama Fluffy sangat cocok seperti memakan anjing-anjing. Gadis itu tidak terkesan, mengatakan bahwa itulah mengapa itu tidak berhasil. Beberapa saat kemudian, orang tuanya kembali dari pasar dengan lebih banyak perbekalan dan bertanya kepada Han apakah makhluk itu telah mengenali namanya. Han mengakui dengan kecewa bahwa belum. Ayah pemilik kontrakan menghiburnya, mengatakan butuh waktu untuk membangun kedekatan dan 1 hari tidak akan cukup. Dia menyarankan Han untuk mencoba memberi makan makhluk itu dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya di rumah sambil memberikan salah satu paket makanan yang mereka bawa. Han menerimanya dengan senyum berterima kasih, meskipun dia tidak bisa tidak berpikir jumlahnya jauh lebih dari yang dia butuhkan. Ayah pemilik kontrakan tertawa dan memberitahu Han bahwa itu hanya makanan untuk beberapa minggu, tidak terlalu banyak. Menyambung perkataannya, sang ibu menambahkan bahwa setiap orang harus saling membantu dan memberitahu Han bahwa jika dia membutuhkan sesuatu, dia selalu bisa menghubungi mereka. Kemudian dengan senyum hangat, dia membungkuk dan bertanya pada makhluk kecil itu apakah dia boleh membelanya sekali lagi. Makhluk itu segera melompat ke pangkuannya, membuatnya tertawa pelan saat dia berkata bahwa makhluk itu jelas tahu kapan ia dicintai. Sepertinya ia mengerti segalanya kecuali namanya sendiri. Menyaksikan itu, Han merasa sedikit terpukul. Dia bertanya kepada yang lain apakah dia harus mengganti namanya saja karena sepertinya tidak merespons Fluffy. Saat dia berjalan kembali ke rumah sesudahnya, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak terlalu penting karena dia hanya merawat makhluk itu sementara sampai pemilik aslinya ditemukan. Kembali di dalam apartemennya, Han membuka salah satu paket makanan yang diberikan keluarga itu kepadanya dan menuangkannya ke dalam mangkuk kecil. Dia meletakkan mangkuk lain di sampingnya dan mengisinya dengan air, meletakkan keduanya di depan makhluk yang sedang menunggu dengan sabar. Dia menunjuk mereka, menjelaskan bahwa ini akan menjadi tempat makan dan minumnya. Dia bahkan bergumam bahwa dia telah melihat di YouTube bagaimana hewan peliharaan harus memiliki area terpisah untuk makan dan beristirahat. Makhluk itu membungkuk ke depan, menatap dengan rasa ingin tahu ke dalam mangkuk air sementara Han menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukannya. Namun, alih-alih minum, ia mencelupkan kedua kaki kecilnya langsung ke dalam air, memercikannya kemana-mana. Air berceceran di seluruh lantai saat makhluk itu dengan gembira bermain sampai mangkuk itu hampir kosong. Han berteriak kaget dan frustrasi menuntut untuk mengetahui mengapa ia menumpahkan semuanya. Terkejut oleh suaranya, makhluk itu melarikan diri meninggalkan kekacauan tanpa menyentuh makanannya. Setelah keadaan mereda, Han menghela napas dan mulai membersihkan lantai. Baik dia maupun makhluk itu berdiri di dekat dapur saling berhadapan dalam diam. Han bergumam pada dirinya sendiri bahwa mencari tahu hewan ini akan jauh lebih sulit daripada yang dia kira. Kemudian entah dari mana, makhluk itu melompat ke atas meja dapur membuatnya kaget. Ia berjalan dengan hati-hati menuju keran yang mengalir, mengeluarkan suara lembut dan menuju ke air dengan kaki kecilnya. Han tidak mengerti apa yang diinginkannya, tetapi makhluk itu mengabaikannya dan bergerak lebih dekat ke keran. Ia menurunkan paruhnya ke aliran air yang mengalir dan mulai minum langsung dari sana. Setelah beberapa saat, ia tampak sangat puas, menggelengkan telinganya, dan mengeluarkan suara ceria. Han berkedip tidak percaya, menyadari bahwa makhluk itu hanya minum air, mengalir alih-alih air yang tidak bergerak. Ia terus minum, seolah-olah sedang menyesap dari air terjun kecil. Akhirnya, Han menyerah dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Ketika sudah selesai, dia mulai menyiapkan area tidur kecil untuknya. Dia berpikir tentang betapa pilih-pilihnya makhluk itu, tetapi tetap memastikan ia memiliki ruang yang nyaman. Dia meletakkan bantal lembut di sudut ruang tamu dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ini akan menjadi tempat tidur makhluk itu. Tampaknya tempat yang nyaman, tetapi makhluk itu bahkan tidak terlihat tertarik. Sebaliknya, ia berjalan pergi, membuka pintu kamar tidur, dan masuk ke dalam. Han berdiri di sana tercengang. Dia hanya bisa mengeluarkan suara bingung sebelum mengejarnya. Makhluk itu melompat tepat ke tempat tidurnya, meringkuk dengan nyaman, seolah-olah memiliki tempat itu. Han bergegas masuk memprotes bahwa tempat tidurnya adalah ruang pribadinya, tempat sucinya, dan tidak mungkin dia akan berbagi.
Makhluk itu mengeluarkan suara aneh yang hampir terdengar seperti tawa yang hanya membuatnya semakin marah. Dia mengingatkannya bahwa ini adalah masa tinggal sementara, bahwa ia tidak akan tinggal di sini secara permanen, dan bahwa garis antara mereka adalah pintu itu, kamar tidur terlarang. Namun, seolah mencoba menguji kesabarannya, makhluk itu berguling ke punggungnya dan mulai menunjukkan perutnya, melambaikan kaki kecilnya dan memberinya mata berkilau lebar. Han membeku melihat betapa lucunya makhluk itu. Untuk sesaat, dia hampir mengulurkan tangan untuk membelainya sebelum menangkap dirinya di tengah gerakan dan memalingkan kepalanya, bergumam bahwa dia tidak akan tertipu oleh trik seperti itu. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa hanya karena makhluk itu menggemaskan tidak berarti dia harus menyerah. Bertekad, dia melangkah maju, mengangkat makhluk itu dengan perutnya dan membawanya menuju ruang tamu. Tetapi makhluk itu melawan, menggigit ringan tangannya dengan paruhnya yang pendek. Setelah perjuangan bolak-balik yang panjang dan melelahkan, mereka akhirnya mencapai kompromi. Makhluk itu tidak akan tidur di tempat tidur, tetapi bisa tinggal di kamar tidur dengan Han, tidur di bantalnya sendiri. Masih sedikit kesal, makhluk itu menjatuhkan diri ke tempat tidur kecilnya, mengibaskan ekornya dengan kesal. Saat Han bersiap untuk tidur, dia mengingatkannya sekali lagi bahwa tempat tidur terlarang, dan bahwa ia harus berterima kasih karena diizinkan masuk ke kamar sama sekali. Makhluk itu menanggapi dengan suara menggoda lain yang terdengar seperti tawa, membuat Han mengerang kelelahan. Dia berbaring sambil memikirkan betapa kacaunya hari itu, pindah ke rumah baru, menemukan hewan aneh ini, bertemu dengan mantan penyewa, dan menghadapi semua kebingungan. Dia menghela napas, menyadari bahwa dia bahkan tidak punya waktu untuk menikmati tempat barunya sebelum sudah diambil alih, seperti di apartemen lamanya. Sebelum tertidur, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan memasang pemberitahuan hewan peliharaan hilang segera di pagi hari. Namun keraguan masih menyelinap ke benaknya. Dia bertanya-tanya apakah ada yang benar-benar akan menanggapi pemberitahuan itu. Tampaknya mustahil seseorang bisa kehilangan makhluk yang menggemaskan ini dan tidak mencarinya di mana-mana. Untuk melindungi dirinya agar tidak terlalu terikat, Han memutuskan dia akan menjaga jarak. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ruang yang dia pertahankan sekarang sudah tepat, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Sinar matahari pagi mulai memenuhi ruangan dengan hangat dan cerah menandakan awal hari baru. Han perlahan bangun menyipitkan mata karena cahaya yang menyinari wajahnya. Dia mengerang pelan, bertanya-tanya mengapa hari sudah begitu cerah dan duduk untuk melihat waktu. Saat itulah dia melihat sesuatu di tempat tidur. Pemandangan itu hampir membuatnya kehilangan napas. Sinar matahari pagi jatuh dengan lembut ke bulu makhluk itu, membuatnya bersinar lembut seperti bintang kecil. Sama sekali tidak menyadari keindahannya, makhluk itu tidur dengan tenang di antara kaki Han, bernapas perlahan. Saat ia meregangkan tubuh dan menguap, cakar kecilnya menekuk, dan ia mengeluarkan suara mengantuk yang pelan. Han tahu dia telah berjanji untuk tetap menjaga jarak emosional, tetapi melihat makhluk itu sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan hangat yang tumbuh di dalam dirinya. Menyaksikan makhluk kecil dan polos seperti itu bangun di pagi hari, membuatnya tersenyum meski dia sendiri tidak mau. Mungkin dia berpikir dia bisa mengizinkan dirinya untuk beristirahat sedikit lebih lama. Bagaimanapun juga, itu adalah pagi pertamanya di rumah barunya, dan tetap di tempat tidur untuk sementara waktu tampaknya bukan ide yang buruk. Makhluk itu berjalan di dekat salah satu mangkuk kosong, bergerak bolak-balik, seolah mencoba memberitahu Han untuk memberinya sesuatu untuk dimakan. Tetapi Han terlalu sibuk mencoba membuat makhluk itu melihat ke kamera, sehingga dia bisa mengambil gambar untuk poster orang hilang yang rencananya akan dia posting secara online. Makhluk itu tampak benar-benar bosan dengan dia dan tindakannya. Han terus mengeluarkan suara aneh dan terus berbicara, mencoba mendapatkan perhatian makhluk itu, mengatakan betapa cantiknya makhluk itu dan memintanya untuk tetap diam selama beberapa detik sehingga gambar tidak menjadi buram. Makhluk itu sepenuhnya memahami apa yang coba dilakukan. Han tiba-tiba mulai berlarian di seluruh rumah dengan kecepatan gila, seolah-olah hanya untuk mengolok-oloknya dan membuatnya kesal dengan sengaja. Han tidak bisa mengambil satu gambar yang bagus karena itu, dan di semua foto makhluk itu tampak tidak lebih dari noda putih di layar. Akhirnya, Han kehilangan kesabaran dan meraih makhluk itu dengan tubuh kecilnya, memaksanya untuk tetap diam sehingga dia bisa mengambil foto yang bagus. Hasilnya membuat makhluk itu tampak ketakutan, seperti seseorang tiba-tiba mengambil foto dirinya tanpa peringatan. Meski begitu, Han memutuskan untuk menggunakan foto itu dan mempostingnya di salah satu papan pesan di lingkungannya. Dia sedikit khawatir orang-orang mungkin tidak menanggapi postingan itu dengan serius karena fotonya buram. Tetapi dia pikir tidak apa-apa karena yang paling penting adalah menunjukkan seperti apa rupa makhluk itu sehingga semua orang dapat mengenali hewan mana yang hilang. Setelah mempostingnya, Han melihat makhluk itu berbaring malas di tempat tidurnya dan mengeluh bahwa setiap kali dia mengambil kamera, makhluk itu mulai bergerak-gerak alih-alih diam. Dia menyalahkannya karena membuat postingannya terlihat sangat buruk karena dia tidak bisa mengambil foto yang jelas. Keduanya segera terdiam, saling menatap seolah dalam konfrontasi, masing-masing menunggu yang lain untuk bergerak. Mereka berdua sepertinya tahu bahwa sesuatu akan terjadi selanjutnya. Kemudian, tiba-tiba, seperti seorang koboi meraih pistolnya, Han dengan cepat mengeluarkan ponselnya dari sakunya, berencana untuk mengambil foto kejutan.
Tetapi makhluk itu segera menyadari apa yang akan dilakukan Han dan melompat pada saat yang bersamaan. Makhluk itu mulai terbang dan melompat dengan liar di seberang ruangan, menabrak dinding dan menjatuhkan benda-benda kecil di jalurnya. Han, yang benar-benar terkejut dan frustrasi, mulai berteriak bahwa dia tidak akan mengambil foto lagi, mengulanginya beberapa kali saat makhluk itu terus melompat-lompat tak terkendali. Di tengah semua kebisingan itu, ponsel Han mengeluarkan suara notifikasi. Seseorang telah mengiriminya pesan tentang makhluk itu. Ketika dia memeriksa ponselnya, dia melihat bahwa pesan itu dari Jai yang bertanya apakah Han adalah orang yang merawat makhluk itu. Jai juga meminta Han untuk mengiriminya foto makhluk itu. Setelah permintaan itu, Jai mengirim stiker aneh dari perampok bank kartun dan mengatakan bahwa dia adalah Griffin River. Itulah sebabnya dia menginginkan foto Griffin dari Han. Han menatap pesan itu tanpa membalas untuk sesaat memikirkannya, tetapi kemudian dia mengirim foto-foto itu juga. Dia memilih semua foto satu persatu meskipun setiap foto buram dan tidak jelas. Dia tidak peduli pada saat itu karena dia tidak punya foto bagus sama sekali. Tidak lama setelah mengirim foto ke Jai, Han tiba-tiba mendengar ketukan keras berulang kali di pintu depannya. Makhluk yang telah terbang berputar-putar beberapa saat yang lalu telah menabrak salah satu rak pakaian menyebabkannya jatuh dan benar-benar mengubur makhluk itu di bawah tumpukan pakaian. Han tidak repot-repot memeriksanya karena dia sekarang lebih fokus pada ketukan tiba-tiba itu. Bergerak dengan hati-hati, dia perlahan membuka pintu depan dan bertanya siapa itu. Berdiri di luar adalah seorang pria besar kekar yang bayangannya memenuhi ambang pintu. Pria itu berdiri diam untuk sesaat, dan sebelum Han bisa mengatakan apapun, pria itu mendorong lengannya melalui celah dan mencoba memaksa pintu terbuka. Han membeku, terkejut dengan tindakan tiba-tiba itu. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, pria itu mulai berteriak keras tentang betapa lucunya Griffin, mengatakan bahwa dia hanya harus melihatnya berteriak dengan cara yang membuatnya terdengar benar-benar gila. Kemudian terungkap bahwa pria yang tampak liar dan tidak terawat itu sebenarnya adalah Jai, teman Han. Han berteriak kaget, bertanya kepada Jai bagaimana dia bahkan tahu di mana Han tinggal. Jai balas berteriak bahwa dia telah mendapatkan alamat Han ketika Han pertama kali pindah, dan bahwa dia telah berencana untuk berkunjung sebelumnya dengan hadiah pindah rumah, sesuatu yang sama sekali dilupakan Han. Menyadari hal ini, Han tertawa canggung, malu karena dia telah lupa, tetapi Jai sama sekali tidak peduli. Dia terus berteriak bahwa dia perlu melihat makhluk itu segera. Han menghela nafas dan menyuruh Jai untuk masuk perlahan, mengatakan bahwa dia tidak yakin bagaimana makhluk itu akan bereaksi terhadap orang asing tetapi mereka setidaknya bisa mencoba. Jai masuk, dan Han berbalik ke arah pintu tempat makhluk itu sekarang berdiri diam sempurna, menatap lurus ke arah Jai tanpa menunjukkan emosi apapun. Wajah Jai berubah menjadi ekspresi aneh yang terlalu bersemangat yang tampak cukup menyeramkan untuk menakuti siapapun, tetapi makhluk itu tidak bereaksi sama sekali. Ia hanya berdiri di sana dengan tenang dan diam seolah tidak peduli. Setelah beberapa detik, makhluk itu bosan dan berbaring telentang, meregangkan tubuh seolah mencoba memamerkan kelucuannya dengan sengaja. Melihat itu, Jai kehilangan akal sehatnya dan berteriak bahwa makhluk itu sangat lucu, sehingga dia bisa memakannya sepotong demi sepotong. Han benar-benar merasa ngeri dengan cara Jai mengatakannya, berpikir bahwa itu terdengar terlalu berbahaya datang dari seseorang dengan wajah seperti itu. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin harus menjauhkan Jai dari makhluk itu di masa depan. Untuk mengalihkan perhatiannya, Han berkata bahwa karena Jai sudah di sini, dia setidaknya akan menawarinya air. Dia pergi ke dapur untuk mengambil gelas, dan saat dia pergi, Jai bertanya apa nama makhluk itu. Han memanggil kembali bahwa itu adalah Fluffy, tetapi Jai salah dengar dan mulai memanggilnya awan kecil sebagai gantinya. Kesal, Han kembali dan mengoreksinya dengan tajam mengatakan itu Fluffy, bukan awan kecil. Jai perlahan mengulurkan tangannya ke arah makhluk itu, yang membuat Han gugup karena dia takut makhluk itu mungkin menggigitnya jika Jai terlalu dekat. Tetapi alih-alih menggigit, makhluk itu hanya menatap jari-jari Jai dengan rasa ingin tahu yang tenang. Jai memutar pergelangan tangannya dan membuka tangannya, membawa ujung jarinya dekat ke paruh makhluk itu. Kemudian hampir secara alami dia dengan lembut mencubit bagian bawah paruhnya dengan 2 jari, dan makhluk itu tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, ia tampaknya menikmati sentuhan itu dan membiarkan Jai terus membelainya. Jai terus menggosok paruhnya, dan makhluk itu mulai mengepakkan telinganya dengan gembira, mengeluarkan suara dengkuran lembut yang memenuhi ruangan dengan ritme yang tenang dan menyenangkan. Di tengah belayan dan suara lembut, tiba-tiba ada bunyi klik yang tajam. Terkejut, makhluk itu mendongak untuk melihat apa yang telah terjadi dan menemukan Jai diam-diam memegang kamera di dekat wajahnya. Jai telah mengambil foto saat makhluk itu sedang lengah. Menyadari apa yang telah terjadi, makhluk itu segera melompat kaget, bergerak secepat kilat. Han, yang telah menyaksikan adegan itu, bertanya kepada Jai apakah dia berhasil mengambil foto yang bagus. Jai mengangguk santai dan menunjukkan kepada Han foto yang baru saja diambilnya. Ketika Han melihatnya, dia benar-benar terkejut. Gambar itu jelas dan terbingkai dengan sempurna menunjukkan fitur-fitur makhluk itu dengan indah. Han tidak bisa mempercayainya dan mulai berteriak, bertanya bagaimana Jai berhasil mengambil foto yang begitu bagus ketika semua usahanya sendiri gagal.
Jai menjelaskan bahwa makhluk seperti ini seringkali memiliki penglihatan yang sangat tajam dan cenderung takut pada benda-benda mengkilap seperti lensa kamera. Untuk menunjukkan apa yang dia maksud, Jai memutuskan untuk mendemonstrasikannya di depan Han. Dia memanggil makhluk itu mengangkat camilan kecil untuk mendapatkan perhatiannya. Dia mengatakan bahwa camilan yang dipegangnya dibuat khusus untuk makhluk seperti ini. Makhluk itu segera mulai berjalan ke arahnya, fokusnya tertuju pada camilan itu. Begitu matanya mengikuti camilan itu, Jai mengangkat kameranya dan mengklik gambar lain saat makhluk itu lengah. Metode ini bekerja dengan sempurna. Mereka terus menggunakan trik yang sama, mengalihkan perhatian makhluk itu dengan camilan dan mainan sementara Jai terus mengambil gambar. Segera mereka mencoba membuat makhluk itu melompat untuk camilan, mengejar mainan, dan berpose dalam berbagai posisi bermain. Jai terus mengklik kamera menangkap lusinan foto menggemaskan dan hidup. Makhluk itu akhirnya terbiasa dengan lampu yang berkedip dan berhenti takut pada kamera sama sekali. Han hanya berdiri di samping, diam-diam kagum betapa mudahnya Jai berhasil mengambil begitu banyak foto bagus. Dia tidak tahu Jai sehebat ini dalam fotografi. Terkesan, Han memintanya untuk mengambil fotonya juga. Jai mengerang, bingung mengapa Han menginginkan itu, tetapi Han menjelaskan bahwa dia menginginkan foto profil baru. Jai mengarahkan kamera padanya saat Han berpose santai untuk bidikan itu. Ketika Jai menunjukkan hasilnya, wajah Han berubah menjadi ngeri. Foto itu membuatnya tampak aneh dan tidak menarik, hampir seperti hantu. Han berteriak pada Jai menuntut untuk tahu mengapa foto itu terlihat sangat buruk dibandingkan dengan foto-foto indah makhluk itu. Jai menggerutu bahwa mengambil gambar orang tidak menyenangkan karena manusia itu jelek dan Han balas berteriak memanggilnya asbes. Keduanya berdebat sejenak sebelum suasana kembali tenang. Waktu berlalu dan cahaya sore mulai memudar. Matahari terbenam di bawah cakrawala, dan ruangan perlahan dipenuhi cahaya oranye lembut. Han bilang ke Jai kalau dia sudah transfer semua foto dari kamera Jai ke ponselnya. Waktu Han cek penyimpanannya, dia kaget lihat memorinya sudah penuh 98%. Tapi Jai kayaknya nggak peduli dan masih asik main sama makhluk itu. Katanya dia bakal datang lagi buat ambil lebih banyak foto. Han nyuruh dia kosongin ruang, tapi Jai nggak dengerin dan terus godain makhluk itu. Han lihat ponselnya diam aja beberapa saat, ekspresinya jadi tenang dan jauh. Dengan suara pelan, hampir sedih, dia bilang ke Jai mungkin gak akan ada lain waktu. Jai berhenti main dan kelihatan bingung, nanya maksud Han apa. Han gak ragu dan jelasin kalau dia udah posting foto-foto baru di papan pengumuman nyari pemilik asli makhluk itu. Dia mungkin dapat telepon secepatnya besok, dan begitu itu terjadi, makhluk itu harus pergi. Jai menghela napas dan mulai ngelus makhluk itu lagi, kali ini lebih lembut. Dia bilang kalau waktunya sama makhluk itu terbatas, dia bakal sering-sering datang buat ambil foto biar pas makhluk itu pergi, dia masih punya sesuatu buat diingat. Terus bercanda, tapi dengan senyum yang bikin merinding, dia bilang mungkin dia harus gigit pipi makhluk itu atau bahkan masukin ke sakunya buat dibawa pulang. Han ketawa dengar komentar absurd itu, sementara makhluk itu teriak protes, ngepak-ngepakin telinganya liar. Pas malam akhirnya tiba, Han pamit ke Jai yang sekarang udah berkaca-kaca, bilang dia pasti bakal balik lagi buat jenguk si awan kecil. Han teriak nyuruh dia pergi, kesel karena dia masih manggil itu begitu. Setelah Jai pergi dan pintu ditutup di belakangnya, Han menghela napas panjang ngerasa lelah, dia mikir sendiri kalau tamu emang bisa bikin capek. Pas dia nengok ke arah tempat tidurnya, dia lihat makhluk itu udah tidur nyenyak, meringkuk damai setelah main banyak sama Jai. Dia masih megang salah satu mainan yang dibawa Jai, ngegenggamnya lembut bahkan dalam tidurnya. Han jalan mendekat dan senyum tipis, bisik ke dirinya sendiri kalau Jai pasti udah main sama makhluk itu banyak banget sampai dia kecapekan. Dia sedikit membungkuk lebih dekat dan ambil selfie, ngerekam dirinya sendiri dengan makhluk yang lagi tidur di latar belakang, masih megang mainan yang dikasih Jai. Fotonya keluar bagus banget, nunjukin senyum lembut di wajahan yang penuh sayang dan emosi. Han natap fotonya sebentar dan bilang ke dirinya sendiri kalau dia cuma ngelakuin ini buat inget makhluk itu karena waktu mereka bareng terbatas. Dia tahu kalau dia udah pergi, dia nggak bakal bisa ngelihat dia lagi seberapapun dia mau. Pengen manfaatin waktu yang tersisa, dia jadiin selfie itu jadi layar kunci ponselnya. Terus dia perlahan ngulurin tangannya dan nepuk lembut kepala makhluk itu, manggil namanya pelan. Fluffy, adegan pindah ke rumah sakit hewan di mana seorang dokter hati-hati nyuntikin jarum suntik ke punggung makhluk kecil itu, ngasih semacam obat. Dokter terus nyemangatin makhluk itu buat gerak sedikit dan meregangkan badannya. Dia muji itu berulang kali, bilang dia sangat baik dan bahkan gak kaget. Han kaget dan nanya apa itu beneran. Dokter mastiin sambil senyum, bilang kalau makhluk itu jelas dibesarin dengan baik. Dia lanjut bagiin kabar, baik jelasin kalau grafik kesehatan, laju pernapasan, detak jantung, sinar X dan tulang semua normal sempurna. Dia naksir kalau makhluk itu sekitar 4 tahun. Khawatir apa artinya ini dalam hal umur? Han nanya tentang itu, dan dokter jelasin kalau griffin kecil biasanya hidup sekitar 25 sampai 30 tahun. Itu berarti makhluk berbulu kecil ini baru sekitar 18 tahun dalam istilah manusia. Nyadar kalau makhluk itu masih anak-anak, Han mulai ngegodain itu dan nyuruh itu buat manggil dia senior. Makhluk itu bales dengan suara meludah yang langsung Han kenali sebagai hinaan. Dokter terus nanya Han di mana dia nemuin makhluk itu.
Han bilang kalau dia cuma nemuin itu duduk di tempat tidurnya suatu pagi. Dia udah nanya-nanya, tapi nggak ada yang tahu dari mana asalnya. Dia ngangkat makhluk itu dan ngeluh ke dokter kalau itu bakal lebih gampang kalau peliharaannya punya chip pelacak, tapi sayangnya enggak. Dokter nyoba nenangin dia, bilang kalau hukum tentang chip peliharaan beda-beda tiap wilayah, dan di beberapa tempat itu nggak wajib. Dia mastiin dia kalau mereka pasti bakal nemuin pemiliknya, karena makhluk itu kayaknya terlalu disesuaikan dengan kehidupan manusia buat dibuang di alam liar. Senyum ke makhluk itu, dia manggil itu sayang dan nanya pelan apa dia bener. Dengar nada lembut dokter, makhluk itu langsung ngerti kalau dia lagi dipuji dan berbalik buat nunjukin perutnya, ngeluarin suara imut buat nyatain sayang. Dokter seneng banget dan mulai ngambil foto makhluk imut itu yang lagi berbaring di sana kayak peliharaan manja. Han di sisi lain ngangkat itu dan marahin itu karena bertingkah kayak gini di publik, bilang kalau ini bukan kamarnya dan udah waktunya buat pulang. Kesel sama nada Han, makhluk itu jadi marah dan tiba-tiba gigit jari telunjuknya. Han teriak kaget dan kesakitan, teriak kenapa dia gigit dia. Adegan selanjutnya terjadi di rumah sakit lain, kali ini klinik ahli gizi buat makhluk gaib. Di sana, Han ngelihat Griffin lain, warnanya emas, walau agak beda penampilannya dari punya dia. Dia kaget pas ngeliat tagihannya, 300,01. Dokter jelasin kalau biayanya nutupin pemeriksaan kesehatan, vaksin, bantalan pembawa, makanan, dan camilan. Han nggak bisa ngomong apa-apa saking mahalnya ngurus peliharaan. Dokter jelasin kalau makhluk fantasi butuh pemeriksaan yang sangat khusus, karena masing-masing punya fitur biologis unik yang butuh peralatan khusus kayak USG dan alat canggih lainnya. Han cuma bisa menghela napas, bergumam kalau makhluk-makhluk ini susah banget dibesarin. Walau sebagian besar obrolannya berkisar tentang dia minta diskon, itu nggak ngebantu. Sementara itu, Griffin Mas di klinik mulai natap makhluk berwarna putih punya Han yang lagi duduk tenang di dalam kotak pembawanya. Sebagai balesan, Hans Griffin ngeluarin suara ngumpat yang sama lagi. Setelah pemeriksaan dan pengecekan nutrisi selesai, Han akhirnya bawa makhluk itu balik ke rumah. Begitu mereka nyampe apartemen, makhluk itu manjat keluar dari tas peliharaan dan mulai ngerapiin diri sendiri dengan paruhnya. Han, kecapekan abis kunjungin rumah sakit dan toko seharian, ambruk ke tempat tidurnya, bergumam ke dirinya sendiri tentang semua hal yang udah dia lakuin dan apa yang masih perlu dilakukan. Dia juga udah kunjungin tempat penampungan hewan lokal, sebelumnya nyoba nemuin pemiliknya, tapi itu semua terlalu berat buat dia. Buat orang kayak Han yang lebih suka di dalam ruangan, jadwal ini ngerasa kayak siksaan murni. Capek dan lapar, dia mikir buat mesen makanan delivery, tapi mutusin buat cek saldo banknya dulu. Yang bikin dia sedih, dia ngeliat cuma sisa 60. Nyadar dia nggak bisa beli banyak, dia mutusin buat bikin ramen aja. Dia buka bungkusnya, rebus di kompor sampai minyak berubah jadi keemasan dan oranye dan kelihatan enak banget buat dimakan. Pas dia nyoba ngangkat pancinya, dia nggak sengaja ngebakar jarinya dan teriak kesakitan ngeluh tentang di mana lab dapur pas dia lagi butuh itu. Nggak punya pilihan lain, dia gunain kaosnya sebagai lab sementara buat bawa panci panas ke kamarnya. Pas dia nyampe kamar, dia kaget ngelihat makhluk itu duduk di meja dengan pose kayak Sphinx yang bangga deket banget sama tempat dia mau naruh panci yang lagi mendidih. Dia marahin makhluk itu, nyoba ngusir itu, dan bahkan nyoleknya lembut dengan kakinya. Makhluk itu kesel kayak biasanya, ngeluarin suara kasar yang sama lagi. Han teriak kalau itu bahaya dan bisa ngebakar dia, maksa itu buat turun dari meja. Setelah sedikit ribut, makhluk itu akhirnya lompat turun, dan Han hati-hati naruh panci panas di meja. Kecapekan, dia menghela napas dan bergumam kalau mereka harus hidup kayak gini beberapa saat karena dia nggak nyangka bakal ngeluarin uang sebanyak ini secepat ini. Han narik beberapa helai mie pas mereka masih mendidih, ngebiarin mereka ngegantung di udara pas dia niup mereka buat dinginin mereka biar cukup buat dimakan. Begitu uapnya udah reda, dia perlahan mulai nyeruput mie-nya, ngeluarin suara nyeruput lembut yang memenuhi ruangan yang sunyi. Aroma gurih dan kenikmatannya yang jelas bikin makhluk berbulu yang lagi duduk di sebelahnya ngeliatin deket-deket, mata penasarannya ngikutin setiap gerakan. Han mencicipi ramen itu dan tersenyum. Berpikir bahwa rasa lama ini tidak pernah membosankan dan dia mungkin bisa hidup hanya dengan satu kali makan seperti ini sehari. Namun, makhluk itu tidak bisa menahan aroma yang menggoda. Ia berdiri di atas meja dan mulai mengeluarkan suara dengkuran pelan untuk menarik perhatian Han. Melihatnya mengendap-endap, Han bertanya-tanya apa yang sedang coba dilakukannya. Dia menduga mungkin karena makhluk-makhluk ini secara alami penasaran, ia hanya ingin melihat apa yang sedang dia pegang. Tidak terlalu memperhatikannya, Han terus memakan mie-nya, menyeruput dengan gembira saat makhluk itu mengamatinya dengan cermat. Namun kemudian karena rasa ingin tahu yang besar, makhluk itu mengulurkan salah satu lengan kecilnya ke arah mie yang tergantung dari sumpit Han. Gerakan tiba-tiba dan tak terduga itu membuat Han sangat terkejut hingga dia membeku menatap makhluk itu dengan tidak percaya, bertanya-tanya apa yang sedang coba dilakukannya. Bertindak secara refleks, dia dengan cepat meraih lengannya untuk menghentikannya menarik mie ke dalam paruhnya. Dengan tangan yang lain, dia menahan kepala makhluk itu ke belakang saat ia mencoba meraih makanan itu. Keduanya akhirnya bergumul satu sama lain dalam tarik ulur yang aneh dan tegang memperebutkan mie.
Han berusaha keras untuk menahannya, berteriak bahwa ia tidak boleh makan itu karena mie ini akan membuatnya sakit. Makhluk itu mengabaikannya dan terus mendorong ke depan, paruhnya hampir menyentuh mie sementara Han menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahannya. Dia tidak percaya betapa kuatnya makhluk sekecil itu. Di tengah perjuangan mereka, makhluk itu menggunakan salah satu kaki meja lipat sebagai tumpuan untuk mendorong dirinya ke depan. Tetapi kaki itu tidak kokoh, dan di bawah tekanan ia menyerah, runtuh ke dalam. Meja miring dan kemudian jatuh sepenuhnya. Panci ramen jatuh dari permukaannya, menumpahkan isinya ke seluruh lantai. Makhluk itu bereaksi seketika, melompat menghindar seperti kucing yang terkejut, sementara Han hanya bisa menyaksikan makanannya yang berharga berceceran di mana-mana. Dia menatap kekacauan itu dengan kaget dan frustrasi sebelum berteriak dengan marah bahwa ramennya, makanan layak pertamanya hari itu, hancur. Makhluk itu, yang tampaknya menyadari kemarahannya, dengan cepat mengetuk-ngetukkan kakinya dan lari menuju ruang tamu. Masih marah, Han bangkit, bertekad untuk memarahinya karena telah menghancurkan makanannya. Dia mengejarnya ke ruang tamu di mana dia menemukan makhluk itu duduk dengan tenang di dekat mangkuk makanannya. Dia berteriak dengan frustrasi mengatakan bahwa karena makhluk ini dia telah menghabiskan semua uangnya dan sekarang bahkan waktu makannya pun hancur. Tetapi makhluk itu hanya memiringkan sedikit mangkuk makanannya yang kosong dengan paruhnya, dengan jelas menandakan bahwa ia juga lapar. Han berhenti dan menatapnya, menyadari apa artinya. Makhluk itu terus menyodok mangkuknya, menatapnya seolah berkata bahwa ia juga perlu makan. Han menghela nafas, akhirnya mengerti bahwa bukan hanya dia yang kelaparan. Menerima ini, Han membuka 2 bungkus makanan. Salah satunya adalah ramen lain untuk dirinya sendiri, dan yang lainnya adalah sebungkus makanan basah berkuah untuk makhluk itu. Dia membersihkan kekacauan di lantai, mencuci panci dan mangkuk, dan mulai memasak lagi. Setelah semuanya siap, dia meletakkan ramennya di atas meja dan mengisi mangkuk makhluk itu dengan makanan basah, yang segera mulai dilahapnya dengan antusias. Menyaksikannya makan dengan begitu bersemangat, Han merasakan kemarahannya memudar. Duduk kembali, dia meminta maaf dengan lembut, mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia egois, hanya memikirkan rasa laparnya sendiri, padahal makhluk itu pasti kelaparan setelah seharian berada di dokter hewan. Saat dia makan, dia melihat ke arah makhluk itu dan bertanya apakah makanannya enak. Makhluk itu mengangguk kecil dan mengeluarkan suara yang terdengar seperti balasan yang puas, dan tersenyum tipis dan mengatakan bahwa dia mengerti. Kemudian dia mulai menyeruput mie-nya lagi, kali ini merasa sedikit lebih bahagia. Makan bersama membuat segalanya terasa lebih hangat entah bagaimana. Dia bahkan berpikir bahwa berbagi makanan dengan seseorang terasa lebih baik daripada makan sendirian. Namun, tepat saat dia selesai memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan tarikan pada mie-nya. Melihat ke bawah, dia melihat makhluk itu sekali lagi memegang salah satu untayan ramennya di dekat paruhnya, mencoba memakannya. Kesabaran Han habis. Dia berteriak dengan frustrasi, bertanya mengapa ia bertingkah seperti ini setelah menghancurkan makanannya sekali. Tepat saat mereka memulai perjuangan tarik-menarik lainnya, bel pintu berdering. Seseorang ada di depan pintu, masih memegang panci dan berteriak pada makhluk itu untuk melepaskannya. Han berteriak bahwa dia akan membukanya sebentar lagi. Dia berjalan ke pintu dengan makhluk itu masih mencengkeram bajunya, cakarnya menempel erat ke kain seolah menolak untuk melepaskan. Ketika dia membuka pintu, dia melihat bahwa itu adalah tetangganya, seorang wanita tua dari apartemen sebelah. Terkejut, Han bertanya mengapa dia datang. Wanita baik hati itu tersenyum dan bertanya, apakah dia mengganggu waktu makannya, menjelaskan bahwa dia membawa beberapa lauk untuk dibagikan dengannya dan ingin membicarakan sesuatu. Keingintahuan Han terusik dan dia bertanya-tanya apa yang ingin dia diskusikan. Saat dia melirik makhluk berbulu yang masih tergantung di bajunya, senyumnya melebar. Dia mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin berbicara tentang makhluk itu karena ada sesuatu yang perlu dia ceritakan kepadanya tentangnya. Makhluk itu melihat dari Han ke wanita itu, mengeluarkan suara aneh seolah-olah ia mengerti bahwa mereka sedang membicarakannya dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Di luar apartemen, beberapa makhluk fantasi yang mirip dengan Hayang dan Fluffy sedang berjalan-jalan. Masing-masing memiliki warna dan fitur yang berbeda. Beberapa terlihat lebih seperti burung hantu, sementara yang lain menyerupai kelinci. Wanita tetangga itu datang membawa panci besar berisi rebusan dan daging serta sebungkus besar yang juga berisi tisu toilet. Dia meletakkan semuanya dan mulai dengan meminta maaf kepada Han, menjelaskan bahwa itu semua adalah kesalahannya bahwa dia terjebak dalam kesalahpahaman sebelumnya. Dia berkata dia telah menelepon penyewa sebelumnya, meninggikan suaranya tentang Hayang, dan baru kemudian menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah berbicara dengan mantan pemilik, menjelaskan seluruh situasi, dan ingin meminta maaf lagi atas semua masalahnya. Han segera memaafkannya, mengatakan itu bukan masalah besar karena ketika mereka pertama kali melihat Hayang, makhluk itu dan makhluk yang dia rawat terlihat persis sama. Wanita itu tersenyum, lega, sementara Han dengan malu-malu berterima kasih padanya karena telah membawa lauk dan tisu toilet. Saat mereka berbicara, makhluk kecil itu mulai mengunyah gulungan tisu toilet dengan paruhnya, merobek tepinya. Han dengan cepat menutupinya dengan tangannya dan memarahinya untuk berhenti menggigit kertas.
Wanita itu terkekeh pelan dan menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh mengunjungi rumah tetangga baru dengan tangan kosong. Makhluk itu masih mengunyah potongan kertas yang telah digigitnya, duduk tepat di depan wanita itu yang mengulurkan tangan dan dengan lembut menyodok dahinya. Tersenyum saat dia bertanya dari mana si kecil ini berasal. Dia menyebutkan bahwa hanya ada satu makhluk putih berbulu di seluruh kompleks apartemen dan bertanya-tanya dengan lantang apakah itu mungkin berasal dari luar. Han bertanya kepadanya apakah ada banyak pemilik makhluk fantasi yang tinggal di gedung itu. Tetangga itu mengangguk dan menjelaskan bahwa, ya, gedung ini adalah salah satu kompleks yang disetujui distrik yang mengizinkan penghuninya untuk memelihara hewan peliharaan fantasi. Mendengar ini membuat Han mengingat percakapannya dengan pemilik rumah beberapa hari sebelumnya ketika dia bertanya apakah dia bisa memelihara makhluk seperti Fluffy di unitnya. Pemilik rumah setuju dengan segera meskipun Han merasa aneh pada saat itu. Wanita itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa banyak penghuni memiliki makhluk unik mereka sendiri. Beberapa bahkan memiliki sesuatu yang disebut war shark. Penyebutan nama seperti itu membuat Han membeku ngeri, membayangkan binatang berbahaya tinggal di gedung yang sama dengan banyak keluarga. Tetangga itu tertawa dan meyakinkannya bahwa mereka sama sekali tidak berbahaya. Dia menunjukkan kepadanya sebuah gambar di ponselnya tentang salah satu hiu perang yang ternyata adalah hewan kecil seukuran kucing dengan tubuh kucing, telinga seperti kucing, dan wajah hiu kecil. Han menatapnya dengan kosong dan bertanya mengapa wajahnya terlihat seperti itu sebelum mengembalikan telepon. Wanita itu hanya tersenyum dan mengatakan itu menggemaskan dengan caranya sendiri. Setelah mengobrol beberapa saat, dia memberitahu Han bahwa dia akan segera bertanya-tanya di antara penghuni lain untuk melihat apakah ada yang mengenali makhluk putih berbulu itu. Han berterima kasih dengan tulus, mengatakan dia sangat berhutang budi karena sudah banyak membantu, tetapi wanita itu menggelengkan kepala dan mengatakan dialah yang berhutang budi atas semua masalah yang dia timbulkan sebelumnya. Sebelum pergi, dia menyarankan agar lain kali mereka bisa mengajak hewan peliharaan mereka jalan-jalan bersama Hannah, Duri, Sam, dan Fluffy. Han terkejut mendengar itu dan bertanya mengapa jalan-jalan itu perlu. Wanita itu tampak terkejut mendengar bahwa dia belum pernah mengajak makhluk itu jalan-jalan. Han mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dia telah membawanya ke dokter hewan hari itu, tetapi wanita itu tampak lebih khawatir. Dia menjelaskan bahwa perjalanan singkat seperti itu tidak dianggap sebagai olahraga yang tepat untuk makhluk seperti ini, dan bahwa hewan-hewan ini membutuhkan banyak aktivitas fisik agar tetap sehat. Dia tampak sangat khawatir bahwa dia mungkin tidak bisa menanganinya sendirian. Sebelum Han sempat menjawab, wanita itu hanya tersenyum lagi dan berkata dia akan segera mengetahuinya. Dia menambahkan bahwa jika dia membutuhkan bantuan, dia jangan sungkan untuk bertanya padanya kapan saja. Dengan itu dia melambaikan tangan dan pergi. Han berdiri di sana sejenak setelah dia menutup pintu, masih bingung dengan apa yang dia katakan. Dia bergumam pada dirinya sendiri bertanya-tanya apakah wanita itu melebih-lebihkan karena dia tidak bisa membayangkan makhluk kecil seperti itu membutuhkan banyak olahraga. Melihat Fluffy, dia berpikir bahwa mungkin wanita itu hanya bereaksi berlebihan. Sambil menguap, Han meregangkan tangannya dan mulai berjalan malas menuju kamarnya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bahkan tidak punya energi untuk pergi ke toko serba ada, apalagi mengajak makhluk itu jalan-jalan. Dia berpikir bahwa hanya menggoyangkan mainan sedikit mungkin akan dianggap sebagai olahraga yang cukup. Dengan pikiran itu, dia menjatuhkan diri di tempat tidurnya, terlalu lelah untuk peduli tentang hal lain. Makhluk itu melompat ke tempat tidur di sampingnya, meringkuk dekat. Han tersenyum tipis dan mengatakan bahwa si kecil harus menjadi anak rumahan seperti dia karena tinggal di rumah adalah hal terbaik di dunia. Dengan desaan panjang, dia tertidur tanpa beban. Saat Han tidur nyenyak, mendengkur pelan, makhluk itu berdiri tepat di depan wajahnya, menatapnya dengan ekspresi kosong. Matanya mulai bersinar redup dan senyum kecil yang menakutkan menyebar di wajahnya, seolah-olah dia telah merencanakan sesuatu yang nakal selama ini. Ketika pagi tiba, sinar matahari memenuhi ruangan, tetapi ponsel Han sudah dibanjiri ratusan pesan dan 12 panggilan tak terjawab dari ketua tim perencanaannya. Dia jelas melewatkan sesuatu yang penting. Saat telepon berdering untuk yang ke-13 kalinya, getaran keras akhirnya membangunkannya. Setengah tertidur, Han dengan linglung meraih dan mengangkat panggilan itu. Dengan suara malas, dia bertanya siapa itu, hanya untuk mendengar seorang wanita berteriak marah di ujung sana, menuntut untuk mengetahui mengapa dia tidak menjawab selama berhari-hari. Terkejut, Han melompat dari tempat tidur, wajahnya menjadi pucat ketika dia menyadari bahwa itu adalah ketua timnya. Han berteriak pada ketua timnya dengan senyum sinis, bertanya apa yang membuatnya meneleponnya tiba-tiba. Suaranya menyembunyikan campuran kejutan dan kejengkelan. Ketua tim menjawab bahwa dia telah meneleponnya karena proyek yang telah mereka tugaskan kepadanya. Dia mengingatkan Han bahwa tenggat waktu adalah hari ini, dan dia telah berjanji untuk menyerahkan pekerjaan itu pada pagi hari. Sekarang sudah jam 1 siang, dan dia sangat marah karena dia belum mengirimkannya. Han dengan cepat meminta maaf dan mengatakan bahwa dia sibuk dan kewalahan selama beberapa hari terakhir. Dia meminta sedikit waktu lagi, menjanjikan bahwa dia akan menyelesaikan dan mengirim proyek itu sebelum makan malam.
Setelah pertukaran argumen dan keluhan yang panjang, pemimpin itu akhirnya setuju untuk memberinya waktu tambahan. Han dengan penuh terima kasih berterima kasih padanya sebelum menutup telepon. Dia duduk kembali di tempat tidurnya dan menghela nafas dalam-dalam, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya berencana untuk beristirahat sebentar, tetapi dia benar-benar pingsan karena kelelahan. Begitu dia meletakkan kakinya di lantai, dia merasakan sesuatu yang aneh. Sehelai tisu toilet menempel di kakinya. Bingung, dia melihat sekeliling dan terkejut melihat seluruh apartemen dalam kekacauan total. Potongan-potongan tisu toilet yang robek ada di mana-mana, di mejanya, di komputernya, di atas pakaiannya, bahkan di makanannya. Seolah-olah badai salju telah menghantam rumahnya. Menatap kekacauan itu dengan tidak percaya, dia berteriak frustrasi, bertanya-tanya apa yang terjadi selama malam itu. Dia mengambil potongan-potongan tisu toilet yang robek, berteriak dengan marah bahwa itu adalah hadiah dari tetangga, dan sekarang semuanya hancur total. Dia memanggil makhluk itu menuntut untuk tahu apakah itu yang melakukan ini. Han mendengar suara gemerisik lembut di antara tumpukan tisu toilet. Ketika dia melihat dari dekat, dia menemukan makhluk itu tidur dengan damai di dalam gulungan, meringkuk seolah-olah itu adalah tempat tidur paling nyaman di dunia. Melihat ini, wajah Han berkedut karena marah, dan dia dengan sinis berkomentar bahwa makhluk itu pasti sangat bersenang-senang tadi malam. Dia mengambilnya dengan kedua tangan dan membawanya dekat ke wajahnya. Makhluk itu berkedip mengantuk, bingung dengan kebisingan dan teriakan, dan mengeluarkan suara kecil seolah bertanya ada apa. Han tidak mengubah ekspresinya, dan dengan tenang menempatkan makhluk itu di tempat tidur, menyuruhnya untuk tetap diam sementara dia membersihkan ruangan. Dia mulai mengumpulkan semua tisu toilet dari lantai dan menumpuknya di tengah ruangan, berpikir bahwa mungkin dia masih bisa menyelamatkan sebagian dengan memasukkannya ke dalam tas. Tetapi sebelum dia bisa melakukan itu, makhluk itu tiba-tiba melompat dari tempat tidur langsung ke tumpukan tisu toilet seolah-olah itu adalah taman bermain. Tumpukan itu meledak ke udara dan potongan-potongan terbang ke seluruh ruangan lagi. Han membeku karena tidak percaya saat seluruh kekacauan kembali seperti semula. Sambil menghela nafas dalam-dalam, dia duduk di komputernya bertekad untuk mencari tahu apa yang salah dengan makhluk ini. Dia mencari online dan menemukan informasi yang mengatakan bahwa jenis makhluk ini memiliki kebiasaan bersarang di bahan-bahan yang lembut dan halus. Pos itu bahkan menyertakan iklan untuk kit sarang yang mengatakan bahwa itu sangat nyaman dan harganya sekitar 100. Han menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak membelinya karena dia sudah memiliki banyak bahan lembut dari semua tisu toilet yang hancur. Dia mengumpulkan tumpukan itu ke dalam sebuah kotak, dan segera makhluk itu memanjat masuk dan mulai bermain dengan gembira di dalamnya, benar-benar tenggelam dalam sarang barunya. Melihat ini, Han dengan sinis bergumam bahwa makhluk itu pasti senang setelah menggunakan 24 gulung tisu toilet. Kemudian Han kembali ke mejanya dan mulai mengerjakan proyeknya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikannya sebelum makan malam, dia pasti akan dipecat. Dia fokus sebanyak yang dia bisa, terlalu sibuk bahkan untuk makan, sementara makhluk itu tetap di belakangnya, diam-diam mengawasi dan bergerak seolah-olah merencanakan suatu lagi. Tiba-tiba, Han mendengar suara benturan keras dari sudut ruangan seolah-olah sesuatu telah terlempar. Karena khawatir, dia bergegas memeriksa apa yang terjadi. Dengan kecewa, dia melihat bahwa makhluk itu telah menjatuhkan kedua tempat sampah di dekat pintu depan, menyebarkan sampah kemana-mana. Dia segera membungkuk untuk mengambil semuanya, memarahi makhluk itu saat dia membersihkan. Tetapi sebelum dia bisa selesai, suara gedebuk keras lainnya datang dari ruang komputer. Hatinya tenggelam, karena semua peralatan dan dokumen pentingnya disimpan di sana. Wajahnya menjadi pucat, menyadari bahwa suara ini hanya bisa berarti masalah. Ketika dia berlari ke ruangan, dia melihat makhluk itu duduk tepat di atas tablet gambarnya, mengetuknya dengan rasa ingin tahu. Kursi, keyboard, dan bahkan penyangga layar terjatuh. Makhluk itu menatap lampu terang dari layar tablet, terpesona olehnya sementara Han berdiri membeku di sudut, benar-benar tak bisa berkata-kata. Kemudian Han tiba-tiba teringat apa yang dikatakan wanita tetangga itu sebelumnya, bahwa makhluk-makhluk ini membutuhkan banyak olahraga dan bahwa dia tidak akan bisa menanganinya jika dia tidak membiarkan mereka bergerak cukup. Menyadari kebenaran, Han mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan mengabaikan sarannya dan berpikir dia melebih-lebihkan. Tanpa membuang waktu lagi, dia bergegas ke pasar terdekat dan membeli satu set tali kekang dan tali penuntun hewan peliharaan. Ketika dia kembali ke rumah, dia dengan lembut memasang tali kekang pada makhluk itu dan memegang tali penuntun dengan erat di tangannya. Dia memberitahu makhluk itu bahwa mereka akan segera pergi jalan-jalan. Han dengan cepat berganti pakaian, memakai topi dan sepatu, dan memegang erat tali kekang saat makhluk itu mengibas-ngibaskan ekornya dan mengeluarkan suara riang. Han sedang menelepon manajer utamanya, mengatakan bahwa alih-alih mengirimkan file hari itu, dia akan mengirimkannya keesokan paginya. Mendengar bahwa dia setuju, Han merasa lega dan mulai berterima kasih dan memujinya berulang kali. Setelah mengakhiri panggilan, dia tersenyum tipis, senang tenggat waktu telah diundur sedikit lebih jauh.
Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dia pergi jalan-jalan sebentar dan menjernihkan pikirannya, dia bisa kembali, bekerja selama setengah jam, dan menyelesaikan semuanya dengan sisa waktu. Setelah merencanakan jadwalnya, dia menunduk pada makhluk kecil di sampingnya dan berkata bahwa mereka siap untuk pergi jalan-jalan. Han keluar dari apartemen mengenakan pakaian luar, sepatu, dan topi, memegang tali kekang yang terpasang pada tali pengaman kecil makhluk itu. Dia menatap ke depan dengan rasa ingin tahu yang lembut, bertanya-tanya hal-hal macam apa yang mungkin mereka temui di luar. Saat mereka mencapai gerbang depan apartemen, dua gadis seusia kuliah sedang lewat. Han dan makhluk itu berdiri diam seperti patung, tidak bergerak sedikit pun. Ketika para gadis memperhatikan makhluk kecil itu, mereka berbalik dengan gembira, menjerit bahwa itu sangat lucu, dan memanggilnya Tit Griffin yang lembut sambil mencoba menarik perhatiannya. Han tetap kaku dan tanpa ekspresi, benar-benar membeku seperti robot, sementara makhluk itu dengan santai mulai menjilati tubuhnya sendiri dan merawat dirinya sendiri. Kemudian menjadi jelas mengapa Han tampak begitu membeku dan tak bernyawa. Dia sama sekali tidak tahu cara mengajak hewan peliharaan jalan-jalan. Dia terlalu malas untuk repot-repot belajar dan belum pernah melakukannya sebelumnya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia baru saja pindah ke lingkungan itu dan sama sekali tidak tahu daerah itu. Satu-satunya jalan kaki yang pernah dia lakukan adalah ke toko serbada, yang sekarang dia pertanyakan apakah itu bahkan dianggap sebagai jalan kaki. Menyadari betapa sedikit dia benar-benar bergerak, Han mengerti bahwa perjalanan sesingkat itu tidak akan pernah cukup untuk makhluk yang cepat dan energik seperti yang dia miliki. Saat itu dia merasakan tali kekang itu menarik tajam di tangannya. Ketika dia menunduk untuk melihat alasannya, dia melihat makhluk itu menggigit tali kekangnya sendiri dan mencoba menariknya ke depan. Makhluk itu memberinya senyum licik dan main-main dan mengepakkan sayapnya seolah menyuruh Han untuk mengikuti. Han terkejut, tetapi juga lega menyadari bahwa makhluk itu tampaknya tahu lebih banyak tentang berjalan daripada dia. Menertawakan ketidaktahuannya sendiri, dia memutuskan untuk membiarkan makhluk itu memimpin. Menyatakan bahwa makhluk itu akan memandu jalan sementara dia hanya mengikuti. Han menyerahkan semua kendali. Makhluk kecil itu menggembung dengan bangga dan mulai berjalan dengan suara riang, sementara Han mengikuti dari dekat di belakang, mempercayainya sepenuhnya. Tanpa memikirkan kemana mereka pergi, Han membiarkan makhluk itu membimbingnya melewati jalanan. Jika makhluk itu menarik ke kanan, dia berbelok ke kanan. Jika itu pergi ke kiri, dia pergi ke kiri, tidak pernah mempertanyakan apapun. Dia tersenyum, yakin bahwa makhluk itu tahu persis apa yang dilakukannya. Namun, kepercayaan butanya dengan cepat berubah menjadi penyesalan ketika makhluk itu mulai membimbingnya melalui jalan setapak yang sangat sempit dan sudut-sudut aneh. Itu meremas melalui lorong-lorong kecil, memanjat dinding rendah, dan bahkan mencoba berjalan di sepanjang pagar seperti sedang melakukan parkur. Han berjuang untuk mengikuti, tersandung dan menggores dirinya sendiri, benar-benar kehabisan napas. Segera makhluk itu menariknya ke ruang sempit di belakang sebuah bangunan besar, di mana semak-semak dan dinding menutup rapat di semua sisi. Seekor makhluk mirip burung hantu yang bertengger di dinding terdekat mengawasi mereka dengan rasa ingin tahu seolah bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Akhirnya, Han kehilangan kesabarannya dan berteriak agar makhluk itu berhenti. Dia menarik kembali, tali kekang mencoba menyeretnya keluar dari ruang sempit. Makhluk itu melawan, menarik dengan keras dan mencoba merangkak di bawah mobil yang diparkir yang benar-benar ditolak Han untuk dilakukan. Dia menjejakkan kakinya dengan kuat dan berteriak bahwa tidak mungkin dia akan pergi di bawah mobil. Tarik ulur terus berlanjut dengan Han menarik kembali saat makhluk itu meregangkan diri ke depan dengan seluruh kekuatannya. Frustrasi, Han berteriak bahwa makhluk itu tidak pernah mendengarkannya dan bertanya apakah akan sakit untuk patuh hanya sekali saja. Saat dia berjuang, ibu tetangga muncul berjalan di dekatnya. Melihatnya berjuang dengan tali kekang, dia memanggil namanya dengan terkejut, bertanya apakah dia mengajak makhluk berbulu itu jalan-jalan hari ini. Han mengangguk cepat, mengakui bahwa dia akhirnya memutuskan untuk mencobanya seperti yang dia sarankan, meskipun dia sudah tampak kelelahan. Dia mulai mengeluh bahwa makhluk itu telah menyeretnya melalui segala macam tempat yang menggelikan seperti gang, dinding belakang, dan sudut sempit. Wanita itu tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa dia melakukannya salah. Dia seharusnya memimpin makhluk itu, bukan sebaliknya. Dia mengatakan dia akan pergi bersamanya untuk membimbingnya jika dia tidak harus menjemput putrinya dari sekolah segera. Sebelum pergi, dia menawarkan untuk memberinya beberapa tips tentang berjalan dengan makhluk yang dengan senang hati diterima Han. Berdiri di sampingnya adalah hewan peliharaannya sendiri, seekor Charizard berkepala 3 yang besar. Setiap kepala mengeluarkan suara yang berbeda saat melihat makhluk kecil Han dengan rasa ingin tahu. Wanita itu menjelaskan bahwa daerah tempat mereka berada saat ini terlalu ramai untuk jalan-jalan yang layak dan memberitahunya tentang tempat yang lebih baik untuk pergi sebagai gantinya. Dia mengatakan bahwa di sanalah Hana, Dori, dan Sam, Charizard berkepala 3-nya, biasanya pergi untuk jalan-jalan mereka. Charizard mencondongkan tubuh ke bawah dan mulai menjilati makhluk Han dengan antusias, semua 3 kepala bergantian sampai bulunya benar-benar berantakan. Han berterima kasih kepada wanita itu atas sarannya dan mengatakan dia akan mencoba pergi ke sana. Dia tersenyum dan menyuruhnya untuk menikmati jalan-jalannya sebelum pergi.
Han menunduk pada makhluknya yang bulunya berdiri di segala arah setelah dijilat begitu banyak. Dia menghela nafas dan bertanya apa yang baru saja terjadi, tetapi makhluk itu hanya berkedip padanya dengan polos. Kemudian mereka berdua menuju ke tempat yang disebutkan wanita itu, sebuah taman terdekat bernama Taman Maun. Taman itu indah, diselimuti daun musim gugur keemasan, dan memiliki jalur jalan kaki yang layak tanpa lalu lintas. Ada orang-orang yang berjalan-jalan dengan tenang, beberapa sendirian, dan yang lain dengan hewan peliharaan mereka. Han melihat sekeliling dengan terkejut dan mengatakan bahwa dia tidak pernah menyadari ada jalan yang bagus begitu dekat dengan rumah. Lerengnya agak curam, tetapi suasananya damai dan tenang. Di sebelah kirinya, dia melihat seorang wanita berjalan dengan griffin burung hantu yang besar. Itu jauh lebih besar dan lebih megah daripada makhluk berbulu kecil Han. Dia mengaguminya, mengatakan bahwa dia belum pernah melihat yang sebesar itu sebelumnya. Itu tampak luar biasa. Dia juga ingat bahwa griffin besar seperti itu membutuhkan lisensi khusus, sementara yang lebih kecil seperti miliknya tidak. Setelah mengamati griffin burung hantu itu untuk sementara waktu, Han menunduk pada makhluknya dan mengatakan bahwa jika griffin lain sering datang ke sini, ini pasti tempat yang sangat bagus untuk berjalan-jalan. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, makhluk itu tiba-tiba menarik tali kekang dengan keras dan mulai berlari dengan kecepatan penuh. Han hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia diseret, tersandung mengejarnya saat itu berlari menuruni jalan. Tali kekang mengencang, dan Han meneriakkan namanya memanggilnya untuk berhenti, tetapi itu tidak melambat sama sekali. Makhluk itu berlari lurus melalui jalan setapak ke pepohonan yang tertutup daun musim gugur yang berguguran menyeret Han di belakang seperti boneka kain. Mengingat tip dari ibu tetangga, Han merogoh sakunya dengan putus asa dan mengeluarkan camilan churro griffin, camilan favorit makhluk itu. Melompat, itu akhirnya akan berhenti berlari, dan itu benar-benar terjadi membuat Han terkejut bahwa trik itu benar-benar berhasil. Dia ingat bahwa bibi tetangga telah memberinya tip untuk memberi Fluffy camilan dan mencocokkan langkahnya saat berjalan. Kedengarannya cukup sederhana, jadi Han memutuskan untuk mencobanya. Yang mengejutkan, itu bekerja dengan sempurna. Fluffy dengan senang hati mengunyah churro dan tampaknya menikmati jalan-jalan itu, bahkan itu lebih mudah dari yang dibayangkan Han, dan dia menyadari bahwa inilah arti sebenarnya dari pelatihan hadiah. Begitu dia mulai memberi Fluffy camilan saat berjalan, makhluk kecil itu langsung menguasainya dan mulai berjalan dengan tenang di sisinya. Han merasa seharusnya dia mencoba ini dari awal, tapi setidaknya sekarang dia senang sudah melakukannya. Melihat papan petunjuk di depan, dia melihat ada 3 tempat terdekat, jalur jalan kaki, observatorium, dan taman. Han bertanya pada Fluffy apakah dia ingin memeriksanya, dan saat makhluk itu mengangguk riang, mereka mulai berjalan lebih dalam ke hutan. Han menikmati jalan-jalan, perlahan menaiki tangga dan mengagumi bunga-bunga indah di sepanjang jalan sementara Fluffy mengendus-endus dengan semangat. Makhluk itu mencium semua jenis bunga, kadang-kadang bahkan bersin ketika hidungnya teriritasi, yang membuat Han sedikit tertawa. Tetapi ketika mereka berbelok di tikungan, mereka tiba-tiba melihat beberapa makhluk coklat kecil yang lucu menatap mereka, membeku karena terkejut setelah melihat griffin itu. Han segera menyadari bahwa hewan-hewan kecil ini tersebar di seluruh hutan, menyatu dengan pepohonan dan semak-semak. Setelah beberapa saat, Han mulai merasa lelah. Meskipun Fluffy masih memiliki banyak energi untuk terus berjalan, kaki Han mulai sakit. Lagi pula, paling jauh dia berjalan adalah ke toko serba, ada di sebelah. Namun, ketika dia mendongak dan melihat hanya beberapa anak tangga yang tersisa, dia merasakan sedikit percikan tekad. Kilauan matahari terbenam di puncak jalan memberinya motivasi yang cukup untuk menyelesaikannya. Akhirnya mencapai puncak, dia disambut dengan pemandangan yang menakjubkan. Matahari tenggelam di belakang bangunan-bangunan yang jauh, mewarnai langit dengan warna oranye dan merah muda. Itu sangat indah. Han dan Fluffy berdiri di sana dalam diam, menikmati momen itu. Han tersenyum dan memberitahu Fluffy bahwa hari ini tidak terlalu buruk dan mereka harus pergi lagi dalam waktu dekat. Tetapi saat itu, dia mendengar suara gemuruh dari perut Fluffy. Dengan senyum tak berdaya, Han memutuskan sudah waktunya untuk pulang. Pada saat mereka kembali, Fluffy sangat kelelahan karena berjalan sehingga dia benar-benar pingsan di tempat tidur, meringkuk di samping Han. Bahkan Han dengan stamina yang buruk pun sama-sama kelelahan. Namun, keesokan paginya, kedamaiannya tidak bertahan lama. Begitu dia bangun, teleponnya mulai berdering tanpa henti. Itu adalah pemimpin timnya yang berteriak dan memarahinya karena melewatkan tenggat waktu dan meminta perpanjangan lagi. Han menghela napas dalam-dalam, menggosok matanya, sudah menyesal tidak memeriksa email kerjanya tadi malam. Kita jadi tahu bahwa tempat Han tinggal disebut distrik Bulan di kota Jurami, daerah yang tenang yang dipenuhi dengan kompleks perumahan yang luas. Saat anak itu berjalan-jalan, dia memberitahu Fluffy bahwa dia pindah ke sana karena perumahan lebih murah. Tetapi sekarang dia lebih memperhatikan, dia menyadari ada begitu banyak orang yang memelihara hewan fantasi di daerah ini. Han sudah memperhatikan bahwa dia jarang melihat hewan seperti itu di tempat dia tinggal sebelumnya. Ngomong-ngomong, bibi tetangga datang sekali lagi menanyai Han tentang dari mana dia pindah. Dia tahu bahwa anak laki-laki itu dulu tinggal bersama keluarganya sebelum menjadi mandiri.
Secara kebetulan, Han telah menyesuaikan jadwal berjalannya dengan Bibi, jadi mereka sering berjalan-jalan bersama. Selama jalan-jalan ini, dia belajar tentang tata letak area dan bahkan mengambil beberapa tips berguna darinya. Bibi itu pernah memberitahu Han bahwa ada area berbahaya di mana makhluk kadang-kadang muncul, memperingatkannya untuk berhati-hati. Han bertanya-tanya makhluk berbahaya macam apa yang dia maksud. Kita jadi tahu bahwa Han pindah dari Changmiao, sebuah kota metropolitan yang ramai. Bibi itu sudah tahu tempat itu dan berkomentar bahwa Han pasti merasa jauh lebih damai dibandingkan dengan tinggal di kota yang sibuk. Dia menyebutkan bahwa Changmiao juga memiliki peraturan ketat untuk hewan fantasi karena gedung pencakar langit yang tinggi di mana-mana. Hewan bersayap atau akuatik sepenuhnya dilarang di sana. Bibi itu bertanya-tanya mengapa bahkan hewan akuatik dilarang, dan Han menjelaskan bahwa sekali waktu seekor hewan orka masuk ke selokan dan tumbuh sangat besar, menciptakan lubang besar di setiap pipa pembuangan. Itu benar-benar kekacauan. Han kemudian bertanya apakah legal untuk memelihara griffin besar di Jurami, dan Bibi itu mengatakan kepadanya bahwa ada beberapa distrik di dekatnya dengan perkebunan pribadi, tempat banyak pemilik hewan besar tinggal. Dia bahkan mengatakan dia pernah mengunjungi salah satu perkebunan itu dan melihat seseorang memelihara naga sungguhan. Han tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa memelihara naga, menggelengkan kepalanya tak percaya. Bibi itu juga menyebutkan bahwa putrinya berada di sekolah asrama dan bahwa ada dokter hewan yang berspesialisasi dalam hewan besar di dekatnya. Dia berjanji untuk memperkenalkan Han kepada putrinya ketika dia datang berkunjung. Sementara itu, kita melihat bahwa Fluffy dan hewan berkepala 3 milik Bibi itu bermain bersama dengan gembira. Setelah beberapa saat, Bibi itu mengatakan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah karena taman kanak-kanak berada tepat di depan dan dia harus menjemput anaknya. Han mengangguk dan berjanji untuk menjaga hewan peliharaannya sementara dia masuk ke dalam. Makhluk berkepala 3 bernama Hana, Duri, dan Sami duduk di samping Han saat dia memutuskan untuk beristirahat sejenak di bangku terdekat bersama hewan peliharaan. Tetapi tiba-tiba, Fluffy menoleh dan berlari ke arah sesuatu di kejauhan. Han panik, meninggalkan hewan berkepala 3 saat dia mengejarnya, meraih Fluffy dengan kedua tangannya. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa Fluffy sama sekali tidak dalam bahaya. Dia hanya melihat mainan mewah di dalam mesin capit terdekat dan sangat menginginkannya. Han menghela napas lega tetapi kemudian menyadari bahwa Fluffy sekarang mencoba merusak mesin capit untuk mengeluarkan mainan mewah itu. Hewan berkepala 3 mengikuti dari dekat, mengambil tali mereka sendiri. Han dengan cepat mengambil tali itu kembali dan berjongkok menyuruh Fluffy untuk berhenti sebelum dia merusaknya. Tetapi melihat betapa Fluffy menginginkannya, Han memeriksa dompetnya, bertanya-tanya berapa banyak uang tunai yang tersisa. Dia mengeluarkan selembar uang dan mencoba peruntungannya di mesin capit. Percobaan pertama meraih boneka putih, tetapi tergelincir dan jatuh kembali ke dalam. Percobaan berikutnya menangkap boneka monyet yang terlihat sangat aneh yang jatuh ke dalam slot. Fluffy segera meraihnya dengan paruhnya, senang bahwa dia akhirnya memiliki sesuatu untuk dimainkan. Han melihat boneka aneh itu dengan bingung mencoba mencari tahu apa itu seharusnya, mungkin orangutan atau manusia gua. Bagaimanapun, selama Fluffy menyukainya, hanya itu yang penting. Tapi kemudian salah satu dari 3 kepala menepuk bahu Han. Ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa Hana, Duri, dan Sami juga menginginkan sesuatu dari mesin itu. Han terkekeh tak berdaya, mengeluarkan lebih banyak uang, dan mulai bermain lagi. Setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya berhasil mendapatkan 3 boneka lagi, 1 untuk setiap kepala. Saat adegan beralih, Bibi itu keluar dari taman kanak-kanak dengan anaknya dan berhenti dengan kaget. Hewan peliharaannya dengan bangga memegang boneka mereka sendiri, menggoyangkan ekornya dengan gembira. Bibi itu tertawa terbahak-bahak dan segera menyerahkan sejumlah uang kepada Han meskipun dia mencoba menolak. Dia mengatakan kepadanya bahwa karena ketiga hewan peliharaan sangat menyukai mainan itu, dia harus menerima uang itu sebagai ucapan terima kasih. Kemudian malam itu kembali di rumahnya, Han menerima lauk dari tetangga Bibi. Sekali lagi. Menyadari hal ini, dia tersenyum berpikir bahwa setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang makanan untuk sementara waktu. Tetapi saat dia memikirkan tentang makanan, perutnya berbunyi. Dia tiba-tiba kelaparan. Dia melihat ke arah Fluffy dan bertanya apakah mereka harus makan malam. Namun, Fluffy terlalu sibuk menikmati boneka barunya yang aneh, memeluk dan mematuknya sebelum akhirnya tertidur di tempat tidur kertas toilet kecilnya dengan senyum bahagia. Han memandangnya dengan sayang, merasa senang dia berhasil mendapatkan boneka itu. Setidaknya sekarang, Fluffy memiliki sesuatu untuk dimainkan. Saat adegan beralih lagi, kita melihat Fluffy bermimpi dengan damai. Dalam mimpinya, pemiliknya dulu memberinya mainan mewah yang sama, dan dia memeluknya dengan gembira. Namun tiba-tiba, dia bangun berkedip kebingungan bertanya-tanya tentang mimpi itu. Saat Fluffy bangun, dia melihat hari sudah berganti, dan anak itu masih tidur di tempat tidurnya dengan cahaya pagi yang lembut masuk melalui jendela. Fluffy mengeluarkan suara gerutuan yang sedikit membangunkan Han sesaat, tetapi anak itu segera tertidur kembali. Fluffy mulai memanjat ke tempat tidur, tetapi ketika dia melihat pemiliknya masih tidur, dia diam-diam kembali ke tempat tidur kertas toilet kecilnya. Dia mengambil boneka itu dan menyimpannya di dekat anak itu, ingin menunjukkannya kepadanya dengan bangga.
Han, yang masih setengah tertidur, berkedip bingung bertanya-tanya mengapa Fluffy melakukan itu. Saat Han duduk, makhluk kecil itu memanjat ke dadanya dan meringkuk tidur nyenyak dengan boneka di sampingnya. Han bergumam bahwa Fluffy berat, tetapi makhluk kecil itu tidak peduli sama sekali, meringkuk lebih erat. Keduanya tertidur lagi dengan damai. Kemudian, kita mendapatkan kilas balik singkat. Fluffy telah menanam sesuatu di tanah yang mulai tumbuh. Saat adegan bergeser, hari sudah pagi lagi, dan teman Han, Jin, muncul di pintu memanggil Cloudy kali ini. Han membuka pintu dan mulai menutupnya segera, tidak ingin berurusan dengannya, tetapi Jin tetap gigih seperti biasa. Dia berteriak agar Han membiarkannya masuk karena dia ingin melihat Cloudy kecil yang lucu. Han mengoreksinya dengan mengatakan itu Fluffy asterisk bukan Cloudy, dan karena dia kesal, Jin sebaiknya pulang saja daripada mengganggunya. Tetapi Jin, yang keras kepala, masuk begitu saja. Han berjuang, tetapi akhirnya menyerah untuk menghentikannya. Jin melihat sekeliling bertanya-tanya di mana Fluffy berada, dan Han mengatakan kepadanya bahwa makhluk itu ada di kamarnya bersembunyi di sarangnya. Jin tersipu, bertanya-tanya sarang macam apa yang telah dibuat Han hanya untuk Han merusak momen itu dengan mengatakan kepadanya bahwa itu hanya kotak tisu. Han memutuskan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan, menyuruh Jin untuk tetap tenang untuk sementara waktu. Dia memesan pizza sambil menunggu karena murah dan mengenyangkan. Jin menatap kotak tisu sementara itu, masih menganggapnya menggemaskan dan menyadari bahwa Fluffy bersembunyi di dalam tumpukan tisu putih. Han berteriak lagi bahwa namanya Cloudy asterisk, tetapi Fluffy. Jin tidak peduli dan memanggil Fluffy tetap, mengatakan kepadanya bahwa temannya ada di sini. Perlahan, Fluffy mengintip keluar dari tisu, tetapi begitu dia melihat Jin, dia bersembunyi kembali ke dalam lagi. Jin menganggap itu bahkan lebih menggemaskan dan bertanya-tanya apakah Fluffy hanya tidak ingin bermain dengannya. Tiba-tiba, Jin mengeluarkan tali merah muda yang tampak seperti cambuk, bertanya kepada Fluffy mengapa dia bertingkah malu-malu. Han menjadi gugup, meminta Jin untuk fokus pada pemesanan pizza saja. Kita kemudian mengetahui bahwa itu sebenarnya astris tongkat pancing, ekor tikus astris, sebuah mainan yang dirancang untuk merangsang naluri berburu pada griffin kecil atau menengah. Jin memperpanjang tongkat dan mencambuknya dengan lembut, menggoda griffin keluar dari kotaknya. Fluffy kesal pada awalnya, tetapi Jin terus melakukannya dan segera makhluk kecil itu mulai menikmatinya. Han, sementara itu, terus mengerjakan laptopnya. Tiba-tiba, Fluffy melompat ke kepala Han membuatnya kaget. Han mengerang dan bertanya kepada Jin mengapa Fluffy bertingkah sangat hiperaktif, tetapi Jin menyuruhnya untuk bersantai mengatakan Fluffy hanya bermain-main. Saat itu bel pintu berdering. Pizza sudah tiba. Keduanya duduk untuk makan makanan lezat, sementara Fluffy diberi piring plastik kecil dengan sesuatu untuk dikunyah. Han merasa lega bahwa tenggat waktu yang panjang dan penuh tekanan akhirnya selesai. Jin mendesaknya untuk makan lebih banyak karena pizzanya sangat enak. Saat makan, Han memperhatikan bahwa Fluffy sedang berjuang dengan mainan elastis plastik dan dia tidak bisa menahan tawa. Han memberitahu Jin bahwa dia terpaksa keluar setiap hari untuk berjalan-jalan akhir-akhir ini, biasanya selama 1 atau 2 jam, dan itu membuat seluruh tubuhnya sakit seperti dipukuli. Dia mengakui bahwa dia terlalu lelah untuk bekerja secara efisien akhir-akhir ini. Jin, bagaimanapun, mengatakan kepadanya itu baik untuk staminanya. Han membutuhkan olahraga. Dia bahkan menyarankan Han untuk bergabung dengan klub jalan kaki lingkungan, mengatakan dia adalah bagian dari beberapa klub itu sendiri. Han mengerutkan kening, mengatakan dia merasa canggung bertemu orang-orang dan bertanya mengapa Jin bergabung dengan klub semacam itu ketika dia bahkan tidak memiliki makhluk fantasi. Jin membuat wajah aneh dan mengaku bahwa dia bergabung dengan mereka hanya agar dia bisa memotret makhluk-makhluk lucu dan menggemaskan dengan bebas. Han menghela nafas dan dengan serius menyuruhnya untuk tidak membuat wajah itu di depan umum, tetapi Jin mengabaikannya, menyeringai. Jin kemudian mengatakan dia membawa sesuatu yang menyenangkan dan bertanya apakah Han ingin melihatnya. Dia mengeluarkan topi polisi kecil yang dibuat untuk hewan peliharaan dan meletakkannya di kepala Fluffy. Makhluk itu tampak lebih menggemaskan, dan bahkan Han terkesan, bertanya dari mana Jin mendapatkannya. Kita belajar bahwa Jin sebenarnya cukup profesional. Dia menyimpan properti lucu seperti itu untuk proyek fotografi dan bahkan memiliki lebih banyak pakaian yang siap. Han menyukai ide peragaan busana mini untuk Fluffy, mendandaninya sebagai petugas polisi lucu dan membuatnya berpose. Griffin berkedip, jelas bingung saat Han terkekeh bahwa tidak ada penjahat yang bisa menahan kelucuan seperti itu. Pakaian berikutnya adalah tuxedo, membuat Fluffy terlihat seperti pria terhormat. Griffin berstatus tinggi dan berkelas. Kemudian datang pakaian gaya punk yang membuat Fluffy kesal saat dia menjatuhkan kacamata karena dia tidak bisa melihat melaluinya. Jin menyadari latar belakang di rumah terlalu polos untuk foto yang bagus, dan Han ingat bahwa sudah waktunya untuk jalan-jalan harian mereka. Keduanya setuju dan menuju keluar. Jin terus memanggilnya Cloudy, sementara Han terus mengoreksinya. Tetapi sekarang bahkan Fluffy tampak kesal. Mereka masih belum mulai berjalan dengan benar karena Jin terus berhenti untuk mengambil lebih banyak foto. Menyadari bahwa Fluffy mulai bosan dengan kilatan kamera yang tak ada habisnya, Han menyarankan agar mereka kembali ke rumah. Saat itu, sebuah suara memanggil dari belakang. Seorang wanita muda,
mengenali Jin dan tersenyum, mengatakan senang bertemu dengannya lagi. Dia memiliki griffin berwarna merah muda sendiri yang berpakaian menggemaskan, langsung menarik perhatian Fluffy. Wanita itu memanggil Jin sekali lagi, mengatakan kepadanya bahwa itu kebetulan bertemu dengannya di sini dan senang bertemu dengannya. Jin memanggil wanita itu sebagai Min, bertanya kepadanya bagaimana kabarnya dan apakah dia menyukai foto-foto yang diedit yang telah dikirim Jin kepadanya terakhir kali. Min memberitahu pria itu bahwa dia melakukan pekerjaan yang sangat bagus, dan akun Instagramnya dibanjiri dengan hati, dan pemberitahuan teleponnya tidak berhenti. Han bertanya-tanya tentang siapa wanita itu, dan Jin memberitahu anak itu bahwa dia adalah klien foto reguler. Tetapi Min memperhatikan sesuatu dan langsung menjatuhkan diri, berteriak setelah memperhatikan Fluffy dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah griffin putih yang lucu. Dia bertanya apakah ini spesies tit Fluffy, bahkan memuji pakaian makhluk itu dan mengatakan itu cocok untuknya. Min beralih ke Han, bertanya apakah dia pemilik Fluffy, dan apakah dia boleh membelainya. Han dengan tenang memberitahu gadis itu bahwa Fluffy sedang dalam suasana hati yang buruk dan mungkin akan menggigitnya jika dia menyentuhnya. Tetapi sebelum itu wanita itu mulai melakukannya, dan Fluffy langsung terlihat sangat bahagia sambil mendengkur. Han menyadari bahwa makhluk itu hanyalah anak nakal yang bertingkah berbeda sesuai dengan jenis kelamin, dan bahkan Min menyadari bahwa makhluk itu adalah orang yang genit. Han bertanya-tanya mengapa Fluffy hanya menggigitnya setiap kali dia mencoba melakukan hal yang sama. Tapi kemudian Han tiba-tiba melihat ke bawah dan melihat bahwa wanita itu memiliki griffin sendiri. Dia memujinya dan mengatakan kepadanya bahwa griffinnya sangat berperilaku baik, bertanya-tanya apakah itu dilatih dengan benar. Wanita itu turun, mengangkat griffin dan memberitahu Han bahwa namanya Peach. Wanita itu kaget Han tidak tahu tentang griffin itu. Bahkan Griffon itu tersenyum saat Min bilang aneh ada orang yang tidak tahu siapa Peach. Dia bertanya-tanya apakah mereka harus menunjukkan pada Han apa yang dimiliki hewan peliharaan itu. Griffon itu setuju, dan Min menyuruh Peach berpose imut. Hewan peliharaan itu tersenyum manis sambil meletakkan kedua cakarnya di pipi. Bagi Gin, ini sudah cukup membuatnya mimisan dan itu juga berpengaruh pada Fluffy yang tersipu malu sambil menarik napas dalam-dalam. Melihat itu, Min bertanya pada Han apakah ini membuatnya ingat, tapi Han jelas tidak tahu karena dia polos. Min dan Peach kaget dengan reaksi Han ini, dan Jin langsung datang menyelamatkan, meminta maaf kepada Min dan mengatakan bahwa Han tidak tahu apa-apa tentang tren dan sedikit terpisah dari dunia. Min dan Peach menangis di samping, sementara Jin memberitahu Han bahwa ini mengecewakan bahkan baginya karena apapun yang terjadi dia seharusnya tahu tentang Griffon Peach dan betapa terkenalnya dia. Jin menjelaskan bahwa Min adalah influencer hewan buas ajaib dengan 500.000 pengikut di Instagram dan videonya benar-benar meledak di YouTube. Satu unggahan yang baru saja dilakukan Griffon itu mendapat 1.000 tampilan. Kita lihat di samping bahwa bahkan Fluffy tertarik pada Peach dan algoritma setiap pemilik Griffon merekomendasikannya. Tetapi kita juga melihat bahwa Fluffy langsung ditolak oleh Peach yang menunjukkan sikapnya. Han memberitahu Jin bahwa dia melupakan satu hal penting sementara Min merekam keduanya, menyadari bahwa itu terlihat lucu. Han memberitahu Jin bahwa dia baru memiliki Fluffy selama seminggu, dan algoritma YouTube-nya masih dipenuhi dengan streaming game dan tayangan ulang tantangan tanpa batas. Itu adalah algoritma khas pria remaja, jauh dari apapun yang lucu. Tidak mungkin sesuatu yang kecil dan menggemaskan akan muncul tanpa dia mencari tentang Griffon sama sekali. Jin menyadari bahwa itu adalah kesalahannya dan Han mengabaikannya. Tetapi karena Han tahu bahwa Jin sebenarnya terkenal, dia bertanya-tanya apakah dia bisa meminta pria itu untuk bantuan kecil. Jin bertanya-tanya apa itu, dan Han tidak percaya bahwa pria itu lupa bahwa Fluffy masih perlu menemukan pemiliknya. Saat adegan berubah, kita melihat bahwa Min benar-benar terharu setelah mendengarkan seluruh cerita. Dia memberitahu Han bahwa dia sangat baik dan berjanji untuk membantunya dalam semua batasnya. Anak laki-laki itu dengan gugup berterima kasih kepada wanita itu, sementara Jin mengambil Fluffy sekali lagi, memanggilnya Cloudy sekali lagi, tidak ingin berpisah dengannya, tetapi Han berteriak bahwa namanya Fluffy dan bukan Cloudy. Min menyarankan agar mereka mencoba sesuatu yang sederhana dan merekam Han dan Fluffy bersama untuk melihat reaksi Instagram, karena menemukan pemiliknya akan jauh lebih mudah setelah video menjadi viral. Han dan Fluffy duduk di dekat bangku dengan ekspresi aneh di wajah mereka, bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Jin memanggil mereka berdua, memberitahu mereka bahwa jika mereka terlalu diam, maka itu tidak akan berhasil karena ini seharusnya menjadi video yang sangat bagus. Han bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan karena dia benar-benar tidak tahu, dan pria itu menyarankan bahwa karena mereka berdua terlalu kaku, mereka tidak dapat menggunakan rekaman apapun. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa karena mereka adalah pasangan yang sempurna, mereka harus hidup bersama saja. Tapi Han belum siap menerima Fluffy. Sementara itu kita melihat bahwa Peach sebenarnya sedang melihat kupu-kupu yang indah dan mulai pergi ke arahnya sementara Min masih sibuk dengan pemotretan. Kita melihat bahwa Peach pergi semakin jauh mengikuti kupu-kupu. Dia mencoba menangkapnya, tetapi ketika kupu-kupu itu masuk ke hutan, Peach mulai bertepuk tangan. Fluffy memperhatikannya dan bertanya-tanya apa yang dilakukan Griffon betina itu. Dia mencoba menangkap kupu-kupu dan akhirnya melompat, meraihnya dan menjadi sangat bahagia.
Tetapi ketika dia masih di udara, dia bertemu dengan hewan peliharaan berkepala 2 kali lagi dan membenturkan dirinya ke salah satu kepalanya. Kedua hewan peliharaan itu mulai menangis, dan salah satu dari 2 kepala marah karena dipukul olehnya. Peach tidak tahu harus berbuat apa, tetapi hewan peliharaan anak laki-laki kita, Fluffy, datang untuk menyelamatkan, berdiri di antara betina dan makhluk berkepala 3. Ini sangat membuat Peach terkesan karena Fluffy datang untuk menyelamatkannya segera. Makhluk berkepala 2 mulai marah dan membuat tangisan seolah-olah sedang berbicara dengan Fluffy, mengatakan kepadanya bahwa salah satu kepalanya terlalu sakit. Tetapi Fluffy tidak mendengarkan dan mulai menangis dengan keras, begitu keras sehingga kedua kepala segera mundur dari menyakiti Peach. Anak laki-laki itu juga tidak siap untuk mundur dan tiba-tiba pemilik makhluk berkepala 2 datang dari belakang, memanggil mereka dan menyuruh mereka pulang. Keduanya tahu bahwa di depan pemiliknya sendiri, mereka tidak dapat melakukan hal buruk apapun, jadi mereka berbalik dan kembali membuat suara-suara aneh. Fluffy sebenarnya bangga bahwa dia telah melindungi betina dan berbalik ke arah Peach, tetapi sekarang Griffon betina memiliki reaksi yang sama sekali berbeda. Seolah-olah dia telah jatuh cinta pada Fluffy. Dia segera mendekati Griffon putih dan menggosokkan bulunya ke tubuhnya. Perhatian sebanyak ini membuat Fluffy tersipu malu, sementara makhluk itu bertanya-tanya mengapa betina memiliki perubahan hati yang begitu tiba-tiba. Tetapi semuanya berjalan cukup baik, jadi Fluffy tidak keberatan dan membuat beberapa suara yang indah. Adegan beralih kembali ke taman tempat kita melihat bahwa Han sebenarnya bosan dengan semua hal pembuatan film ini sementara Min dan Jin saling berbicara. Wanita itu mengeluh bahwa reaksi mereka berdua tidak terlalu menonjol dan Jin menyarankan agar mereka merekam makhluk itu saja alih-alih bergandengan tangan. Tetapi anak laki-laki itu mengatakan kepada mereka bahwa dia lelah dan ingin pulang sekarang. Tiba-tiba memperhatikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kedua orang dewasa itu. Dia bertanya-tanya di mana Fluffy dan Peach sebenarnya berada. Saat itu, mereka berlari keluar dari area hutan, keduanya bermain dan menikmati diri mereka sendiri. Gin segera menyadari bahwa kedua Griffon itu menjadi sangat dekat. Saat Hen bertanya kepada Fluffy di mana dia berada, makhluk itu dengan bangga mendengkur sementara Peach terus-menerus memandangnya dan menggosokkan dirinya ke tubuh Fluffy. Han segera menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi sementara Gin sibuk mengklik gambar dan Min terkejut. Tiba-tiba sesuatu muncul di benak Han saat dia membayangkan bahwa mungkin masa depan kedua Griffon itu akan menjadi liar. Dia terkejut saat dia berbalik mendengar Min yang juga menyadari bahwa Peach sangat menyukai Fluffy. Han menyaksikan hal yang dia bayangkan, dan bahkan ketika Fluffy mencoba untuk memiliki ruang pribadi, Peach tidak akan meninggalkannya dan terus menggosokkan dirinya ke tubuhnya. Saat adegan berubah, waktu berlalu beberapa hari kemudian, kita melihat bahwa Han sedang menggulir gulungan dalam algoritma khasnya, bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika seekor tikus terkena taser. Video itu menjelaskan bahwa ketika elektroda menembus kulit, itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Sementara itu, Fluffy sedang bermain dengan boneka anehnya tetapi kemudian meninggalkannya dan mulai tidur di tempat tidur. Tiba-tiba, notifikasi muncul di ponsel Han. Itu tidak lain adalah Jin yang telah membagikan video. Itu adalah video yang sama yang mereka ambil di taman bersama dengan Peach dan baru saja diunggah ke akun Stargram Min. Anak laki-laki itu menyadari bahwa itu sudah mendapatkan banyak tampilan dalam waktu yang singkat. Bahkan Fluffy memperhatikan video itu, dan Jin mengatakan kepadanya bahwa itu ternyata cukup bagus. Jin mengatakan bahwa popularitas Cloudy bukanlah lelucon, dan Han mengoreksinya sekali lagi mengatakan bahwa itu adalah Fluffy. Bahkan Min siap untuk syuting lagi dengan Han segera, dan Jin bertanya-tanya apakah mereka juga harus menjadi influencer Bativerse karena memiliki sejumlah uang yang gila. Tapi Han terlalu malas untuk hal semacam itu, mengetahui bahwa sekali sudah cukup untuk hal semacam ini. Saat perut mereka mulai keroncongan, Han bertanya-tanya apakah mereka melupakan sesuatu tetapi memutuskan untuk mengabaikannya dan memberitahu Fluffy bahwa mereka harus makan saja. Adegan beralih lagi. Kita melihat bahwa Fluffy dan Han berada di luar di toko serba ada, tetapi mulai hujan deras. Ketika mereka kembali ke rumah, Han dan Fluffy basah kuyup. Anak laki-laki itu tidak percaya. Meskipun dia baru saja pergi ke toko serba ada, tiba-tiba mulai hujan, dan seluruh adegan itu berantakan. Kemudian dia memperhatikan Fluffy yang benar-benar basah dan tertutup lumpur. Bahkan ketika Han mencoba menangkapnya, makhluk itu melarikan diri dengan cepat dan berlari menuju tempat tidur. Han berteriak, menyuruh makhluk itu untuk tidak naik tetapi sudah terlambat. Seluruh tempat tidur sudah kotor karenanya. Han sangat sedih melihat pemandangan itu, mengatakan pada Fluffy bahwa dia baru saja mengganti spray hari ini dan sekarang sudah rusak. Han sedikit menangis dan mengatakan pada Fluffy bahwa dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, segera mengangkatnya dan menyatakan bahwa ini waktunya mandi. Setiap sudut Fluffy akan dibersihkan meskipun dia benci air. Saat adegan beralih ke dalam kamar mandi, kita melihat beberapa barang kosmetik khusus bersama dengan sampo dan sabun mandi yang menyejukkan. Han sedang mengisi bak dengan air dari pancuran sambil bertanya-tanya apakah Kang akan menjadi liar di dalam air karena Griffin sangat menyukainya.
Bahkan makhluk kecil itu terus-menerus melihat air tanpa gagal, perlahan tapi pasti menggali cakarnya ke dalam air dan memercikkannya. Kang menikmatinya, melakukannya berkali-kali, sementara Han bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan makhluk itu. Hanya dengan pikiran untuk bersenang-senang, dia mengarahkan pancuran ke arah Kang yang melompat keluar dari air karena terkejut, dan Han dengan bangga tertawa sambil mengejeknya. Tapi sekarang Kang marah, dan dia melompat langsung ke dalam bak air, memercikan semua air bersama dengan pancuran yang membuat Han benar-benar basah kuyup. Setelah beberapa saat bermain-main, Kang menikmati air yang menenangkan dan dingin, sementara Han, yang benar-benar basah, bertanya-tanya apakah Griffin itu benar-benar menyukainya. Menyadari bahwa dia mungkin harus mandi juga, Han melepas bajunya dan mulai membersihkan makhluk kecil itu sehingga tidak ada kotoran yang tersisa dimanapun. Setelah itu, Kang membilas dirinya sendiri dan menggoyangkan tubuhnya dengan liar yang membuat Han basah sekali lagi. Setelah Han mengeringkan dirinya sendiri, kita melihat bahwa saat dia mengoleskan sampo dingin di rambutnya, Kang mencoba membuka pintu kamar mandi, tetapi tidak terbuka sama sekali. Setelah beberapa saat, baik makhluk itu maupun Han benar-benar segar dan menikmati malam itu. Han bertanya kepada Kang apakah dia juga merasa segar setelah mandi yang menenangkan, tetapi dia segera menyadari bahwa Kang mungkin masuk angin jika dia tetap basah. Dia segera mengeluarkan pengering rambut dan mengarahkannya ke Kang memutuskan untuk mengeringkan bulunya. Tetapi makhluk itu benar-benar terkejut setelah melihat nozzle pengering rambut. Dia melompat keluar dari jalan dan mulai berlari. Han bertanya-tanya apa yang telah terjadi saat Kang mulai berlari ke segala arah, dengan panik menembak dirinya sendiri seperti ketapel dan langsung masuk ke bawah selimut untuk bersembunyi. Han tidak mengerti apa yang salah. Kang takut dan membuat suara aneh sambil melihat nozzle pengering rambut. Han, yang masih tidak menyadari masalahnya, menyuruh Kang untuk keluar karena itu spray baru dan akan basah dan lembab, dan Kang akan masuk angin. Tetapi makhluk itu tidak siap untuk keluar. Ketika dia melihat pengering rambut ditempatkan di depannya, dia mulai melompat dengan panik bahkan di dalam spray. Melihat itu, Han akhirnya menyadari bahwa Kang takut pada pengering rambut. Memanggilnya keluar, Han mengatakan pada makhluk itu bahwa itu bukan apa-apa dan tidak menakutkan sama sekali. Han segera menyingkirkan pengering rambut saat Kang perlahan keluar dari spray dan turun. Han menjelaskan bahwa itu hanya sepotong plastik dan semuanya baik-baik saja. Tetapi mendengar itu, Kang mulai memukul pengering rambut dengan cakarnya. Setelah tidak terjadi apa-apa, dia kembali ke spray, masih belum sepenuhnya yakin. Perlahan, saat makhluk itu memukul lagi, Han mengangkatnya bersama dengan spray yang menutupi tubuhnya sepenuhnya. Kang mulai kesal, dan Han mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menggunakan pengering rambut sama sekali. Tetapi karena di luar sedang hujan, Han tahu bahwa jika Kang tidak mengeringkan bulunya, dia mungkin benar-benar masuk angin. Dia menyuruh Kang untuk turun ke lantai karena dia telah menyalakan pemanas lantai dengan kekuatan penuh, dan bahkan makhluk itu menyadari bahwa lantainya bagus dan hangat. Kang menyerah dan merosot di lantai. Han memperhatikan bahwa makhluk itu tampak seperti kue mochi kecil dan bertanya-tanya apakah dia harus berbaring juga karena kehangatannya terasa seperti sauna dan tidak buruk sama sekali. Dia menyuruh Kang untuk memastikan untuk mengeringkan bulunya secara merata sampai benar-benar kering, mengatakan mereka selalu dapat mencuci spray jika kotor tetapi sakit tidak diperbolehkan. Dia juga menjelaskan kepada makhluk itu bahwa mereka tidak dapat menyalakan boiler setiap saat, jadi Kang harus mengatasi hal-hal menakutkan pada akhirnya. Tiba-tiba, Han memperhatikan bahwa hujan turun sangat deras tiba-tiba, dan saat itu, bel pintu berdering. Han membuka pintu dan melihat Jin berdiri di sana, benar-benar basah kuyup, memegang sekantong makanan dari toko serba ada. Jin bertanya-tanya mengapa lantainya begitu hangat, tetapi Han mengabaikan semuanya dan mengatakan kepadanya bahwa ada handuk di dalam untuk mengeringkan rambutnya. Saat Jin melihat sekeliling, dia melihat pengering rambut segera mengambilnya untuk mengeringkan rambutnya, dan itu sudah cukup untuk membuat Kang panik lagi. Griffin mulai bergerak-gerak dengan liar seperti ketapel, sementara Jin tampak bingung dan bertanya apa yang salah dengan Cloudy. Han dengan cepat mengoreksinya, mengatakan nama Griffin itu adalah Kang, sementara makhluk itu terus berlari dan mengobrak-abrik dengan panik. Di luar rumah, seseorang membawa tas besar memasuki gedung, seorang wanita yang berpikir bahwa itu pasti tetangga berisik yang baru saja pindah di dekatnya. Saat adegan beralih ke pagi hari, kita melihat bahwa baik Kang maupun Han sedang bangun. Melihat ke luar jendela, mereka memperhatikan bahwa setelah hujan selama beberapa hari, cuacanya akhirnya bagus. Melihat cuaca yang menyenangkan seperti itu, Han mengatakan kepada Kang bahwa mereka harus pergi berjalan-jalan karena mereka membutuhkan beberapa fotosintesis setelah sekian lama. Kang setuju, menggoyangkan ekornya, dan membiarkan Han memasang tali kekangnya saat mereka keluar dari gedung. Namun, saat mereka melangkah keluar dari pintu utama, keduanya mulai berkeringat segera. Han bertanya-tanya apa yang sedang terjadi karena matahari sangat terik. Mereka dengan cepat berlari kembali ke dalam gedung dan Han membuka laporan berita yang mengatakan bahwa setelah hujan, suhu diperkirakan akan tetap di atas 35 derajat Celcius untuk saat ini karena hujan deras yang tiba-tiba, musim panas tiba lebih awal dari biasanya tahun ini.
Sangat panas sehingga bahkan lantainya pun suam-suam kuku, dan baik Han maupun Kang berkeringat seperti orang gila, bertanya-tanya apa yang bisa mereka lakukan. Han menyadari bahwa itu pasti lebih sulit bagi Kang dengan semua bulunya yang tebal, dan makhluk itu membuat beberapa suara aneh yang terdengar seperti keluhan. Han berpikir mungkin Kang menyuruhnya untuk tidak berbicara karena terlalu panas. Dia memutuskan untuk menyalakan AC dan bangun, mencoba mengingat di mana dia meletakkan remote setelah pindah. Begitu dia menemukannya, dia menyalakan AC. Tetapi saat penutupnya terbuka, wajah bahagianya segera berubah menjadi terkejut. Alih-alih udara sejuk, AC mulai menyemburkan api, dan Han menyadari bahwa itu meniupkan udara panas. Ruangan menjadi semakin panas, dan itu tak tertahankan bagi Kang. Saat adegan beralih, kita melihat Han dengan panik menelepon pusat layanan. Tetapi staf mengatakan kepadanya bahwa karena mereka memiliki terlalu banyak janji temu, teknisi paling cepat dapat berkunjung adalah dalam seminggu. Han bertanya apakah seseorang bisa datang lebih cepat karena suhunya meningkat tanpa henti, tetapi resepsionis meminta maaf, mengatakan bahwa meskipun tenaga kerja mereka berkapasitas penuh, itu masih belum cukup. Mereka berjanji Han akan menerima layanan secepat mungkin. Mendengar itu, Kang kesal dan membanting cakarnya ke telepon memutuskan panggilan. Han menghela nafas menyadari mereka harus menggunakan kipas angin selama seminggu sampai aci diperbaiki. Tetapi Kang terus memukul telepon dengan berbahaya, jadi Han menyuruhnya untuk berhenti. Memutuskan untuk mendinginkan diri sedikit, Han membuka freezer untuk mengambil minuman dingin dan gelombang udara sejuk keluar. Rasanya surgawi. Kang berdiri di sana merasa seperti berada di kutub utara, menikmati angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Tetapi begitu Han menutup kulkas setelah mengeluarkan minumannya, panasnya kembali seketika. Kang berbalik dan melihat Han meminum minuman dingin itu lagi dan lagi, benar-benar segar dan bahkan tidak memikirkannya. Saat Han duduk di kursi gamenya, Kang perlahan mulai membuka pintu kulkas dengan sekuat tenaga. Meskipun wajahnya tegang, dia tidak berhenti sampai dia berhasil membukanya cukup untuk merasakan udara sejuk lagi bahkan ketika Han menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Adegan beralih ke malam hari. Baik Han maupun Kang sekarang berada di dalam toko serba ada. Han sedang makan es krim merasa hidup kembali setelah menderita dalam panas sepanjang hari. Dia mengatakan kepada Kang bahwa dia juga membeli makanan basah Griffin untuknya, jadi mereka harus pulang untuk makan. Kang tampak senang, tetapi kemudian Han memperhatikan sesuatu. Salah satu bulu Kang di sayap kanannya patah dan mencuat. Saat Han berjongkok dan mencoba melepaskannya, Kang tiba-tiba menggigitnya, membuat Han berteriak kesakitan. Bahkan ketika Han mencoba menahannya untuk memeriksa apakah dia terluka, Kang menolak membiarkannya menyentuh bulunya. Melepaskan diri dari talinya, Kang berlari menuju gedung sementara Han perlahan berdiri dan mengejarnya, memanggil namanya. Untungnya, mereka sudah dekat rumah dan Han menyadari Kang hanya berlari menuju gerbang karena dia lapar. Tetapi kemudian Han dan Kang melihat seorang wanita tidur tepat di depan gerbang menghalangi pintu masuk. Melihat itu, Han berhenti dan bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang wanita mabuk di depan rumahnya. Kita melihat bahwa wanita itu benar-benar menghalangi pintu masuk villa dan Han bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Tapi Fluffy lebih langsung. Dia langsung menyerbu lutut wanita itu, membuatnya perlahan bangun sambil bergumam bahwa perutnya sakit. Han berpikir sejenak, lalu menawarkannya es krim rasa jeruk, mengatakan itu mungkin membantunya karena dia tampak tidak sehat. Terkejut tetapi bersyukur, wanita itu membuka es krim dan mulai memakannya dengan gembira. Jelas lega saat rasa manis dingin meredakan mabuknya. Sebelum Han bisa mengatakan apapun, wanita itu sendiri bertanya apakah dia dari unit 301. Melihat ke bawah pada Griffin, dia juga tampaknya tahu bahwa namanya adalah Fluffy, tetapi sesuatu yang aneh terjadi kali ini. Fluffy tidak membuat keributan ketika wanita cantik itu mengangkatnya. Wanita itu memperhatikan bulu yang patah dan dengan hati-hati mencabutnya meskipun Fluffy sedikit meronta. Dia dengan mudah melepaskannya dan menurunkannya lagi, masih memegang es krimnya sambil memberitahu Han bahwa prosedurnya selesai dan Griffin itu tidak akan merasa tidak nyaman lagi. Saat Fluffy berlari kembali ke Han, bocah itu memeriksanya. Fluffy kesal, tetapi baik-baik saja, dan Han melihat bahwa bulunya telah keluar dengan bersih. Kemudian wanita itu memberitahu Han bahwa dia seharusnya tidak meninggalkan Griffin itu sendirian hanya karena dia menghindarinya. Dia menjelaskan bahwa bulu yang patah perlu dilepas dengan benar agar yang baru tumbuh dengan baik dan mengatakan bahwa sebagai pemilik Griffin, Han seharusnya tahu itu. Menyadari kesalahpahamannya, Han dengan cepat menjelaskan bahwa dia adalah pemilik Fluffy. Wanita itu tampak kaget dan bingung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat itu bibi tetangga keluar dari gedung, memanggil wanita itu, memanggilnya Kang dan bertanya apa yang dia lakukan di luar alih-alih pulang. Tetapi begitu bibi tetangga itu melihat Han berdiri di sana, dia juga mengenalinya sebagai bocah dari unit 301. Kemudian yang mengejutkan Han, wanita itu, Kang, tiba-tiba memanggil bibi tetangga itu ibunya, yang mengejutkan Han dan Fluffy sekaligus. Masih jelas sedikit mabuk, Kang melompat ke arah ibunya yang langsung mulai memarahinya karena berbau alkohol.
Kang di sisi lain terus memberitahu ibunya betapa cantiknya dia, membuat pemandangan itu semakin canggung. Han memandang Fluffy dan berbisik, bertanya-tanya apakah ini putri yang sama yang disebutkan tetangga mereka sebelumnya, yang disebut dokter makhluk mitos. Mendengar itu, Fluffy mengangguk dan mengacungkan tanda damai yang mengkonfirmasi bahwa itu memang dia. Saat adegan beralih, kita melihat Fluffy makan makanannya sambil menggosok perutnya seolah ada sesuatu yang terasa tidak enak. Sementara itu, Han sedang berpikir keras, masih memikirkan pertanyaan Kang sebelumnya, apakah dia benar-benar pemilik Fluffy. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanyalah wali, sementara lalu bertanya pada Fluffy, apakah mereka akan dapat menemukan pemiliknya, yang sebenarnya suatu hari nanti. Fluffy tampaknya tidak peduli dan hanya berguling-guling di lantai bertingkah lucu. Han menolak untuk tertipu kali ini, tahu dia mungkin akan digigit lagi jika dia menyentuhnya. Jadi dengan sebuah ide, Han memutuskan untuk menggosok perut Fluffy dengan kakinya sebagai gantinya. Yang mengejutkannya, Griffin itu benar-benar menyukainya. Menjadi malu-malu sementara Han tampak terkejut, bertanya-tanya mengapa makhluk itu sangat menikmatinya. Keesokan harinya, adegan itu beralih lagi ke lemari es. Han membukanya dan menyadari mereka kehabisan air dingin. Dia memutuskan untuk keluar sebentar untuk membeli beberapa. Sebelum pergi, dia bertanya pada Fluffy apakah dia ingin pergi berjalan-jalan tetapi memperhatikan bahwa makhluk itu tidak selincah sebelumnya. Fluffy tampak lelah dan bahkan meninggalkan sebagian makanannya tidak dimakan. Han bertanya-tanya apakah itu panas dan memutuskan mereka akan pergi berjalan-jalan nanti ketika matahari terbenam. Saat dia melangkah keluar, Han tiba-tiba melihat seseorang tersandung dan menjatuhkan barang-barang mereka. Ketika dia bergegas membuka pintunya, dia menyadari itu tidak lain adalah tetangga sebelahnya, Dr. Kang. Dia tampak gugup dan setelah jeda yang canggung hanya mengucapkan halo, merasa tidak nyaman tentang pertemuan kedua mereka. Tetapi tidak seperti yang lain, Han tahu bagaimana memulai percakapan, dan dia melihat stick drum yang telah dijatuhkan wanita itu, bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di dalam tas seorang dokter binatang. Kang dengan gugup memberitahu bocah itu bahwa dia berada di sebuah band sebagai hobi, dan segera mulai meminta maaf, berpikir bahwa dia benar-benar kasar kemarin karena mereka mengadakan makan malam band untuk pertama kalinya dalam beberapa saat dan ibunya telah memarahinya banyak. Sementara itu, kita melihat bahwa hewan peliharaan berkepala 3 itu benar-benar senang bekerja dengan wanita itu. Dan bahkan Han mengatakan kepadanya untuk tidak meminta maaf karena, berkat dia, Fluffy baik-baik saja, dan dia bahkan mengeluarkan bulu yang patah. Kang menjelaskan bahwa sekarang dia tahu segalanya tentang bagaimana Han sementara merawat Fluffy yang sama sekali bukan keputusan yang mudah, memujinya karena luar biasa. Tetapi bagi Han, itu tidak terlalu luar biasa, karena ketika dia pindah, Fluffy sudah ada di sana, dan dia tidak punya pilihan. Kang memutuskan untuk menyapa makhluk lucu itu dengan cepat, bertanya-tanya apakah dia bisa melihatnya. Tetapi ketika Han memanggil, dia tiba-tiba memperhatikan keheningan yang aneh. Dia tahu bahwa Fluffy penasaran, jadi dia seharusnya mengintip keluar dan menyebabkan keributan sekarang, tetapi tidak ada yang terjadi. Menyadari bahwa ada sesuatu yang mungkin salah, Kang segera memasuki gedung, dan keduanya pergi ke kamar tempat Fluffy berada. Mereka melihat makhluk lucu dengan wajah pucat memuntahkan semua makanan yang telah dia makan. Han panik, bertanya-tanya apa yang salah saat dia melihat Fluffy gemetar. Kang segera memeriksa makanan dan menciumnya. Wajah Han berubah pucat saat dia memanggil Fluffy, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Kang mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang salah dengan makanan itu dan bertanya apakah ada tanda-tanda peringatan pagi itu. Dengan gugup, Han mengatakan tidak ada yang luar biasa, tetapi kemudian dia ingat bahwa dalam perjalanannya ke toko serba ada, dia telah memperhatikan Fluffy tidur dan tidak banyak makan. Menyadari bahwa itu adalah tanda-tanda, dia memberitahu Kang yang mengatakan itu kemungkinan kasus gangguan pencernaan akut dan karena Fluffy bisa mengalami dehidrasi, mereka perlu membawanya ke rumah sakit yang dia tahu. Han segera mengangkat makhluk yang gemetar itu berpikir bahwa seandainya dia merawatnya dengan lebih baik, semuanya akan baik-baik saja. Adegan itu beralih ke rumah sakit di mana Han tenggelam dalam pikiran, sampai Kang bertanya kepadanya apa yang dia pikirkan. Untuk sesaat, Han kosong, tidak menyadari apa yang dia maksud. Kang menjelaskan bahwa dia telah diam untuk sementara waktu, jadi dia menduga dia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi pada Fluffy. Han tidak menyangkalnya dan mengakui bahwa ini semua baru baginya. Dia panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun mereka baru bersama selama beberapa minggu, Fluffy terbuka dan Han semakin mengenalnya, tetapi situasi semacam ini masih sulit. Kang tersenyum dan memberitahu Han bahwa dia tumbuh dengan luar biasa sebagai wali pemula. Ketika Han mulai mengoceh lagi, mengatakan dia adalah pemilik Fluffy, Kang menyela dia, mengatakan bahwa bahkan sebagai wali sementara, dia masih seorang wali. Sama seperti pikiran Han dipenuhi dengan Fluffy, mungkin pikiran Fluffy juga dipenuhi dengan dia. Memikirkan satu sama lain, membuat hubungan yang luar biasa antara wali dan binatang pendamping. Kang menasihatinya untuk tidak menarik garis bahkan jika perpisahan mungkin datang suatu hari nanti karena waktu yang mereka habiskan bersama itu tulus.
Han terkejut dengan kata-katanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia pikir dia adalah seseorang yang hanya menggunakan kata-kata kasar karena penampilannya yang mengintimidasi, tetapi dia telah membantunya dalam banyak hal dan bahkan mengatakan hal-hal baik seperti itu. Kang marah, berdiri, dan berteriak bahwa dia benar-benar tidak mengerti mode dan telah menilai seorang wanita dari penampilannya. Saat Han meminta maaf, dokter keluar dari ruang operasi dan memanggil wali Fluffy, memberitahu Han bahwa pencernaan Fluffy telah membaik dan dia akan baik-baik saja sekarang. Han berterima kasih kepada dokter dan melihat Fluffy bersendawa sambil hanya melihat wanita cantik itu dan bukan pada dirinya, tetapi perilaku ini tidak mengejutkan Han. Dia sudah tahu betapa genitnya Fluffy. Tetap saja, selama makhluk itu sehat, hanya itu yang penting. Mereka pulang sesudahnya. Kemudian Han akhirnya berfungsi dan dia menikmati udara sejuk. Karena janji sebelumnya dibatalkan, teknisi datang dengan cepat untuk memperbaikinya, membuat Han akhirnya merasa hidup. Tepat saat itu, Fluffy mulai memukul-mukul piringnya meminta makan. Han menyuruh makhluk itu diam, karena dokter mengatakan Fluffy harus diet terkontrol dan pingsan lagi setelah hanya beberapa hari akan menjadi buruk. Ketika Han membuka kulkas, dia melihat makanan yang ditinggalkan Kang dengan catatan yang menyuruhnya untuk makan. Tiba-tiba, dia teringat wanita itu dan bertanya-tanya apakah dia harus mengajak Kang makan bersamanya. Adegan beralih ke pintu tetangga tempat seseorang keluar. Han mengira itu bibi tetangga dan bertanya apakah mereka bisa makan kue beras bersama, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat seorang gadis membuka pintu dengan hewan peliharaan mengikutinya keluar. Itu sudah cukup untuk mengejutkan Han ketika wanita itu bertanya kepadanya ada apa, sementara Han dengan tidak percaya bertanya kepada Kang siapa dia, tidak dapat mengenalinya. Setelah pertanyaan ini, Kang tertegun selama beberapa saat dan kemudian menyadari bahwa dia keluar tanpa riasan, wajahnya pucat. Dia segera memukul kepala Han dengan sikunya dan mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar jahat. Sementara itu, kedua hewan peliharaan mereka bertemu satu sama lain dan berjabat tangan. Saat adegan beralih, kita melihat semua orang duduk bersama, minum minuman dingin bersama dengan kue beras dan ayam goreng sementara hewan peliharaan bermain-main. Bibi tetangga memberitahu Han bahwa dia senang Fluffy baik-baik saja karena dia sangat terkejut ketika pertama kali mendengar cerita itu. Han mengatakan kepadanya bahwa itu semua berkat Kang sehingga semuanya berjalan dengan baik. Bibi itu segera berkata bahwa senang memiliki putri yang baik yang membawakan mereka makanan lezat dan berlimpah. Tetapi ketika dia melihatnya, dia melihat bahwa Kang masih cemberut sementara adik perempuan Han tertawa dan memberitahu ibunya bahwa Han tidak mengenali Kang karena dia tidak memakai riasan. Kang segera bertanya kepada gadis kecil itu apakah dia masih cantik tanpa riasan dan gadis itu menjawab bahwa dia seperti Cinderella. Han dengan cepat menyela mengatakan bukan karena dia tidak cantik tetapi karena dia terlihat sangat berbeda tanpa riasan. Kang memberi gadis itu beberapa lembar uang sebagai hadiah karena telah membelanya, lalu menoleh ke Han dan bertanya seberapa banyak dan dengan cara apa dia cantik. Mendengar semua ini, ibu gadis itu memperingatkan Kang bahwa jika dia tidak merendahkannya, dia akan mendapat tamparan tepat di wajahnya. Semua orang mulai makan ayam goreng yang lezat sementara Kang menikmati bir dan gadis kecil itu bermain dengan Fluffy saat dia berguling-guling di lantai. Han terkejut melihat betapa Kang menikmati minum, tetapi wanita itu bahkan lebih terkejut bahwa dia tidak tahu. Lagi pula, bir dan ayam adalah kombinasi yang sempurna. Dia bertanya apakah Han mau segelas, tetapi dia mengatakan dia bukan peminum yang baik. Kang tidak mendengarkan dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin berterima kasih padanya dengan benar, dia setidaknya harus minum satu minuman. Bibi tetangga menjadi gugup dan mengatakan kepada Han bahwa dia tidak harus minum jika dia tidak mau, bertanya-tanya siapa yang ditiru putrinya. Tetapi Han menghentikannya untuk memarahi Kang, mengatakan bahwa sudah lama sejak dia minum, jadi dia bisa mengatasinya. Begitu dia membuka botol, semua busa keluar, dan Kang mengeluh bahwa itu sangat boros. Bibi tetangga dengan cepat berdiri untuk mengambil beberapa tisu, tetapi Han tidak menumpahkan setetes pun dan meminum semuanya dalam sekali teguk, menikmatinya sepenuhnya. Kang memujinya karena menahan minumannya dengan baik, dan setelah beberapa botol bir, adegan itu beralih lagi. Kang sekarang menempelkan stiker di seluruh Fluffy dan hewan peliharaannya sendiri sementara Han dan Kang berbicara. Wanita itu menjelaskan bahwa Griffin adalah makhluk yang bijaksana dan spiritual dengan kemampuan empatik yang kuat, bahkan mampu membaca emosi manusia. Di sisi lain, Fluffy menjadi sedikit kesal karena gadis kecil itu terus bermain dengannya. Kang melanjutkan, menjelaskan bahwa Griffin juga komunikator yang jelas, menjadikannya teman yang menyenangkan. Han bertanya apa spesialisasi Kang sebagai dokter makhluk mitos dan dia dengan bangga mengatakan dia bekerja dengan spesies besar, terutama Griffin. Dia merawat mereka di Dinas Taman Nasional yang mengelola wilayah pegunungan dan perbukitan. Sementara itu, gadis kecil itu bermain dokter dengan Fluffy, yang bertingkah seperti pasien yang tidak rela. Kang menjelaskan bahwa di daerah perbukitan, pengendara Griffin sangat penting untuk pengawasan kebakaran hutan dan survei lingkungan, dan stamina mereka yang kuat serta indera yang tajam membuat mereka sempurna untuk menyelamatkan pejalan kaki.
Bibi tetangga datang dan menyuruh gadis itu berhenti menggoda Fluffy karena dia mulai kesal, mengatakan sudah waktunya tidur meskipun dia ingin bermain lebih banyak. Han kagum dengan semua yang Kang jelaskan, tetapi Kang mengabaikannya, mengatakan itu tidak terlalu istimewa karena makhluk mitos dan manusia telah hidup bersama untuk waktu yang lama. Dia bahkan mengundang Han untuk datang berkunjung kapan-kapan. Kemudian dengan rasa ingin tahu, dia bertanya apa pekerjaan Han karena dia tidak pernah terlihat keluar. Han tersipu dan mengatakan kepadanya bahwa dia sedikit menggambar dan saat ini sedang mengerjakan ilustrasi dan sisipan. Mendengar itu, gadis kecil itu menjadi penasaran dan bertanya apakah dia bisa menggambar, memanggilnya paman, yang mengejutkan Han karena dia tidak berpikir dia sudah setua itu. Dia memintanya untuk menggambar Pinky Pink untuknya sementara Fluffy kesal, merobek semua stiker dan membantingnya ke sofa. Han sudah tahu apa itu Pinky, dan Kang mengakui bahwa menggambar juga hobinya, meskipun dia tidak terlalu mahir dalam hal itu. Dia bertanya kepada Han apakah dia bisa mengkritik salah satu gambarnya. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, gadis kecil itu menyatakan bahwa gambar kakaknya sama sekali tidak terlihat seperti Pinky Pink. Han membuka buku gambar itu, mengharapkan sesuatu yang bagus, tetapi apa yang dia lihat adalah mimpi buruk yang mengerikan alih-alih makhluk yang lucu. Setelah hening sejenak, dia dengan tenang membalik halaman, melipat buku itu, dan bertanya kepada gadis kecil itu apa yang ingin dia gambarkan untuknya. Kang benar-benar diabaikan dan tidak menyukainya sama sekali, berdiri dengan marah. Saat adegan beralih, hari sudah pagi. Han bangun di tempat tidurnya dengan buku gambar di sampingnya dan Fluffy tidur di sebelahnya. Kepalanya terasa seperti akan pecah. Tenggorokannya kering dan tubuhnya terasa berat. Saat dia meregangkan tubuh, dia melihat Fluffy masih setengah tertidur dan ingat bahwa Kang telah memintanya untuk menggambar Fluffy juga. Dia menyadari bahwa mereka telah memintanya untuk menggambar banyak hal tadi malam, jadi dia pasti membawa buku gambar itu kembali ke rumah dalam keadaan mabuk. Memutuskan bahwa dia harus mengembalikannya nanti, dia membuka buku itu dan wajahnya berubah menjadi merah padam. Dia dengan cepat menutupnya menyadari bahwa dia telah menggambar banyak hal tadi malam. Ketika Fluffy melihat buku yang tertutup itu, dia mencoba membukanya lagi. Dan tepat saat dia melakukannya, Han memanggilnya, mengatakan sudah waktunya untuk makan. Fluffy berlari, dan buku itu terbuka, mengungkapkan gambar yang sangat detail tentang Kang membuat Han tersipu lebih keras.